Bab 901 meningkatkan kekuatan secara paksa. Ketika aku kembali ke Sekte Dewa Gurun Besar, aku harus memberitahu yang lain tentang ini. Hahaha. Aku tak percaya ahli alam abadi tersegel secantik itu menikah dengan adik muda Ye. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Adik Ye, kau benar-benar menyembunyikan ini dari kami dengan sangat baik. Lucio mengucapkan kata-kata ini dengan penuh semangat. Kekhawatiran di wajahnya telah lenyap sepenuhnya, dan seolah-olah krisis di depannya tidak ada. Melihat betapa gembiranya Lucio, dan diskusi panas yang terjadi di antara para pengikut sekte, Zhuge Yuiwei merasa agak tidak berdaya, dan sedikit menyesal. Mungkin seharusnya dia tidak mempublikasikan masalah ini. Sekarang, para kultivator sekte sedang membahas kehidupan cinta Ye Xuan, alih-alih bagaimana menghadapi krisis yang ada. Zhuge Yuiwei, di sisi lain, terus menatap pertempuran di langit dengan khawatir. Setelah merenung sejenak, ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, Paman Lu, bukankah sebaiknya kita bahas bagaimana cara mengatasi krisis ini? Masalah hubungan buruku bisa ditunda nanti, kan? Batuk-batuk. Lucio tersadar kembali. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba berkata, sepertinya begitu. Kalau begitu, kita bicarakan masalah gurumu nanti saja. Setelah mengatakan ini, Lucio langsung menatap murid-murid sekte dengan ekspresi serius dan berteriak, apa yang kalian lakukan? Tidakkah kalian lihat bahwa kita sedang menghadapi situasi yang serius? Pertempuran masih berlangsung, fokus. Setelah ditegur, para murid merasa agak dirugikan. Bukankah paman bela diri Lu yang pertama kali memulai percakapan tentang kehidupan cinta Ye Xuan? Namun, mereka semua masih mengalihkan pandangan kembali ke pertempuran di langit. Saat ini, pertempuran semakin sengit. Yanran terus menggunakan teknik Grid Desolate, dan meski 6 ahli klan Harimau Petir telah berupaya sekuat tenaga, mereka tetap saja berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kemudian, ia berhasil melukai salah satu dari mereka, dan menjatuhkannya. Ia kemudian berbalik untuk menghadapi sisanya, tetapi ketika ia sedang menghadapi 4 dari mereka, satu lagi tiba-tiba menyerang dari belakang. Pergilah ke neraka. 6 ahli alam abadi yang tersegel berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Yanran. Dia merasakan situasi semakin berbahaya, dan segera melepaskan salah satu tangannya dan menamparkan orang yang mencoba menyerangnya dari belakang. Sampah, kaulah yang pantas mati. Serangan telapak tangannya menghancurkan serangan yang datang, dan dia segera membalasnya dengan menendangnya menjauh. Brengsek. Dalam sekejap, 2 dari 6 orang yang tersisa menderita luka parah, dan sudah dapat dipastikan apakah mereka akan dapat kembali bertarung. San Sui, pemimpin ke-7 orang itu, sudah mulai panik dan jengkel. Kalau keadaan terus seperti ini, mereka semua pasti kalah. Ini karena hukum dunia ini memiliki daya represi yang kuat terhadap mereka. Sekalipun mereka memiliki kekuatan yang kuat, mereka tidak dapat melepaskannya. Sepertinya kau sekarang menyadari betapa kuatnya seorang ahli alam abadi tersegel di dunianya sendiri, Yanran mencibir. San Sui tidak mau menerima hal ini, jadi dia dengan keras kepala berkata, dasar semut kecil yang sembrono, beraninya kau menghina kami seperti ini. Kekalahan bukanlah pilihan di sini. Jika mereka benar-benar kalah hari ini, reputasi mereka di alam Dao Surgawi akan tercoreng, dan semua orang akan menertawakan mereka karena ketidakmampuan mereka menghadapi para kultivator dari dunia bawah ini. Marah, tetapi kehabisan pilihan, San Sui memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Meskipun hukum dunia membatasi kekuatannya, ia menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya kembali ke puncak. Beberapa saat kemudian, cahaya berwarna darah langsung menyelimuti seluruh Laut Timur, membuat semua orang gemetar dan bergoyang. Banyak yang hampir jatuh ke tanah. Aura ini terlalu mengerikan. Apakah dia sudah mencapai alam abadi? Saat itu, semua orang terkejut. Bagaimana mungkin San Sui melepaskan kekuatan aslinya di dunia ini? Di bawah, Lucio langsung menyadari situasi ini dan berteriak, oh tidak. Kalau tidak salah, ini kemampuan eksklusif klan Macan Petir. Dengan membayar harga yang besar, mereka dapat dengan kuat merangsang kekuasaan mereka, bahkan sampai pada titik di mana mereka dapat mengabaikan penindasan hukum dunia. Saat ini, Lucio sangat gugup. Awalnya, ia berpikir Yanran pasti bisa mengatasi situasi ini. Akan tetapi, San Sui sebenarnya mengabaikan konsekuensi dari teknik ini dan menggunakannya untuk secara paksa membalikkan keadaan pertempuran agar menguntungkannya. Kita harus tahu bahwa ia harus membayar harga yang sangat mahal atas perbuatannya. Bahkan fondasi kultivasinya pun akan rusak parah, dan akan menjadi keajaiban jika ia tidak kehilangan ranah kultivasi yang besar. Benar saja, setelah San Sui mendapatkan kembali kekuatan aslinya, situasinya berubah drastis. Yanran sedikit tidak berdaya untuk melakukan apapun saat itu. Melihat situasi yang mendesak, Lucio segera berkata, keponakan Zhuge, jangan menunggu lebih lama lagi.
Cepat kirim kabar kembali ke gurumu dan suruh dia bergegas, kata Lucio cemas. Setelah mendengar ini, Zhuge Yue segera mengeluarkan lonceng angin ungunya dan mengirimkan informasi kembali ke puncak Cloud Sky. Di atas sana, Sansui diselimuti lapisan kabut berwarna darah. Ia tertawa terbahak-bahak. Hehehe. Seorang kultivator alam abadi yang tersegel berani mempermalukan kita seperti ini. Sekarang aku akan memberimu pelajaran atas kesombonganmu. Hari ini, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Wajah Sansui dipenuhi kesombongan saat ia berteriak. Segera setelah itu, ia kembali memancarkan aura yang sangat kuat, langsung menekan Yanran. Namun, setelah beberapa saat, ia berhasil beradaptasi dengan tekanan spiritual tersebut. Meskipun demikian, ia kini berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam hal kekuatan. Meskipun dalam situasi yang mengerikan ini, tatapan Yanran masih dipenuhi dengan kebencian terhadap musuhnya. Bab 902 membunuh 7 orang. Meskipun menghadapi musuh yang kuat, Yanran tidak berniat mundur saat ini. Ia berbicara dengan ekspresi dingin. Kau benar-benar menyebalkan. Bahkan jika kekuatanmu sudah pulih sepenuhnya, lalu kenapa? Karena kau berani datang ke duniaku dan membuat masalah, aku akan membunuhmu. Begitu selesai berbicara, mata Yanran terpejam rapat dan tubuhnya memancarkan cahaya 7 warna yang lebih menyilaukan. Pada saat ini, sebuah pintu besar perlahan muncul di langit. Teknik Grid Desolate didorong hingga batasnya, dan aura mengerikan mulai keluar dari tubuhnya. Saat Yanran membuka matanya, ia mengalami transformasi. Sepertinya ia bukan lagi ahli alam abadi yang tersegel, melainkan ahli alam abadi. Mendesis. Dia mencapai alam abadi. Pada saat ini, Oh Yunhai benar-benar tercengang. Ia dapat dengan jelas merasakan aura yang dilepaskan Yanran masih bertransformasi, dan gelombang energi abadi memenuhi udara. Pada saat ini, Yanran telah menjadi abadi sejati. Matanya tampak mengandung kristal es selama 10.000 tahun, dan hampir tidak memiliki emosi apapun. Dengan ayunan santai, dia melepaskan pusaran besar, yang langsung menelan sekelilingnya. Merasakan kekuatan serangan ini, Sansui tidak percaya. Ini tidak mungkin terjadi, bagaimana kau bisa menerobos? Yanran sama sekali tidak menghiraukannya. Sebaliknya, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menarik kelima ahli yang tersisa ke dalam pusaran. Apa yang coba dia lakukan? Apa dia mencoba membunuh kelima orang itu sekaligus? Itu konyol, kan? Pada saat ini, semua orang dari Sekte Dewa Gurun Agung sangat gugup. Zhuge Yue melirik pedang langit awan yang dipegangnya sejenak, lalu melemparkannya ke arah Yanran. Istri guru, ambillah pedang ini dan gunakanlah terlebih dahulu. Mendengar ini, Yanran langsung berbalik dan menangkap pedang langit awan. Ia tersenyum kecil setelah dipanggil demikian. Pada saat ini, dia berpikir dalam hati, jika aku dapat membunuh ketujuhnya, pencapaianku akan melampaui pencapaiannya, bukan? Lagi pula, Yesuan hanya membunuh satu klon dari makhluk abadi sejati saat itu, tetapi sekarang dia telah membunuh 7 tubuh asli mereka. Meskipun ketujuh serigala ini mungkin tidak sekuat nenek moyang serigala berbulu emas, jumlah mereka lebih dari cukup untuk menebusnya. Dia akan mengalahkannya sekali ini. Setelah itu, dia harus memanggilnya kakak perempuan. Meskipun pikiran-pikiran ini terlintas dalam benaknya, hal itu tidak menghalangi kewaspadaannya dalam bertempur, saat dia melancarkan serangan dahsyat. Setelah berkata demikian, pedang awan langit melepaskan sinar pedang tajam, yang diresapi dengan kekuatan teknik Grid Desolate, yang menyapu ke arah 5 ahli itu. Ledakan. Seluruh langit berguncang saat sinar pedang yang mengerikan itu seakan membelah dunia menjadi 2. Ombak raksasa menghantam laut timur, dan retakan spasial muncul di langit. Di pihak penerima, Sansui dengan histeris berusaha menghalangi sinar pedang. Ini tidak nyata. Mana mungkin aku kalah? Kita harus menghadangnya. Meskipun ia sudah berjuang mati-matian, ia dan yang lainnya terjebak dalam pusaran itu, dan mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Karena itu, mereka hanya bisa mengerahkan kekuatan mereka dalam upaya putus asa untuk menahan pancaran pedang itu. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Beberapa saat kemudian, kabut darah raksasa menyebar di udara dan menutupi laut timur, mewarnai separuhnya menjadi merah. Di bawah istana kuno, seekor monyet kecil berbulu hanya bisa menyembunyikan dirinya rapat-rapat, tubuhnya terus-menerus gemetar. Ya Tuhan, siapa orang-orang ini dan kenapa mereka begitu menakutkan? Aku harus bersembunyi dengan benar. Wukong ketakutan sekaligus bingung. Ia baru saja membuka segel istana kuno ini, tapi mengapa istana ini menarik begitu banyak ahli? Lebih jauh lagi, banyak dari para ahli ini yang luar biasa kuatnya. Jika dia menunjukkan dirinya sekarang, dia mungkin akan tamat dalam sekejap. Setelah merenungkan hal itu, Wukong memutuskan bahwa bahaya di dalam lebih mudah diatasi daripada bahaya di luar.
Ia langsung menggunakan teknik rahasia untuk membuka segel istana kuno dan bersembunyi di dalamnya. Adapun mereka yang berada di luar istana kuno, mereka tidak tahu bahwa monyet kecil berbulu yang bersembunyi di istana kuno itu akan segera menyebabkan bencana yang mengerikan. Mereka semua menyaksikan dengan tercengang saat kelima ahli harimau petir itu berubah menjadi kabut darah. Namun, Yanran juga tidak dalam kondisi yang baik. Setelah terdiam beberapa saat, ia langsung memuntahkan darah dan terhuyung mundur. Zhuge Yuiwei bergegas menghampiri dan membantunya. Ia bertanya dengan khawatir, "Istri guru, apakah Anda baik-baik saja?" Dia sudah mengakui Yanran karena tindakannya. Wanita cantik ini telah turun tangan untuk menyelamatkannya dan Siyun, dan mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh ketujuh ahli itu. Mungkin jika gurunya tidak menyetujui, ia dan Siyun harus memikirkan cara untuk menjodohkan mereka. Lagi pula, ia menilai Yanran pantas bersama Ye Xuan. Tentu saja, Ye Xuan tidak menyadari pikiran mereka. Di sisi lain, Yanran sedang menikmati kebahagiaannya dipanggil istri Ye Xuan, tersenyum bahagia. Bab 903 Hadiah Pertemuan. "Saya baik-baik saja," katanya. Setelah kondisinya membaik, Yanran tidak lagi terlihat lemah. Ia telah menghabiskan terlalu banyak energi tadi. Setelah pulih, Yanran mengamati gadis di depannya, dan merasa geli karena mereka memiliki temperamen dingin yang sama. "Apakah gurumu memberimu pedang ini?" Yanran mengangkat pedang langit awan di tangannya dan mengamatinya. Ia sudah tidak asing lagi dengan pedang ini. Dulu, pedang inilah yang digunakan Ye Xuan untuk menghancurkan makam kuno. Kenyataan bahwa dia memberikan pedang ini kepada muridnya berarti dia sangat menghargainya. Setelah mendengar pertanyaan Yanran, Zhuge Yuiwei tertegun sejenak, sebelum akhirnya menjawab, "Ya, istri guru. Saya tidak terlalu terampil. Guru mungkin takut saya akan menghadapi bahaya di luar, jadi beliau memberikan pedang ini kepada saya." Mendengar ini, Yanran mengangguk dan mengembalikan pedang awan langit kepada Zhuge Yuiwei. "Bagus sekali. Namamu Yuiwei, kan? Jaga baik-baik pedang ini. Aku yakin kau pasti bisa bersinar dengan pedang ini sebagai partnermu di masa depan." Setelah mengatakan ini, Yanran merasa ada yang tidak beres. Sebagai seorang penatua, ini pertama kalinya ia bertemu Zhuge Yuiwei. Haruskah ia memberinya hadiah kecil? Lagi pula, karena mereka adalah murid-murid Ye Xuan, mereka juga merupakan setengah muridnya, bukan? Namun, ia tidak memahami adat istiadat di sini. Jika ia memberikan sesuatu secara gegabah dan melakukan kesalahan, dampaknya mungkin justru bertolak belakang dengan apa yang ingin ia capai. Pada akhirnya, dia mengeluarkan liontin giok dan segera mengikatkannya di pinggang Yanran. "Giok es ini adalah hadiah pertemuan. Aku mendapatkannya di tempat yang sangat dingin. Aku sudah lama memakainya, dan seharusnya sangat bermanfaat bagi kultivasimu." Zhuge Yuiwei sangat terkejut ketika menyentuh batu giok es, liontin giok itu beresonansi dengan tulang abadi di tubuhnya. Jika ia berlatih dengannya, kecepatan kultivasinya pasti akan meningkat 100 kali lipat. Dapat dilihat bahwa batu giok es ini adalah harta karun sejati. Ya ampun. Istri guru, ini sungguh terlalu berharga. Aku tak bisa menerimanya. Zhuge Yuiwei menolak tanpa ragu. Meskipun memang ada tradisi junior menerima hadiah dari senior, ia sungguh tak tega menerima hadiah seberharga itu. Yanran sedikit kesal. Mungkinkah tidak ada praktik seperti itu di sini? Atau mungkin dia telah menggunakan pendekatan yang salah. Ia biasanya berkultivasi di alam rahasia, jadi ia sama sekali tidak memahami adat istiadat dunia biasa. Melihat Zhuge Yuiwei tidak menerimanya, ia merasa telah melakukan kesalahan. Tepat saat ia hendak berbicara, sosok lain muncul di samping Zhuge Yuiwei dan menatap Yanran sambil tersenyum. "Jangan lupakan aku, istri guru. Kau sedang memberi hadiah untuk kakak pertama, tapi bagaimana denganku?" Mendengar ini, Yanran tertegun. Sepertinya dia tidak sepenuhnya salah. Hanya saja dia melewatkan satu langkah, atau lebih tepatnya satu orang. Setelah berpikir sejenak, Yanran berkata, "Ada satu untukmu juga." Begitu dia selesai berbicara, Yanran mencari ruang penyimpanannya dan akhirnya menemukan liontin giok yang memancarkan aura hangat. "Batu giok api berkobar ini cocok dengan giok es milik adikmu. Batu ini juga memiliki efek yang sangat bermanfaat bagi seseorang yang menguasai teknik tipe api sepertimu. Aku sudah tahu kau memiliki tulang abadi api berkobar di tubuhmu. Kebetulan, aku punya giok api berkobar ini, jadi aku akan memberikannya padamu." Feng Xiyun menerima liontin giok itu tanpa ragu. Senyum cerah tersungging di wajahnya saat ia berkata dengan manis, "Yai, aku tahu istri guru memang yang terbaik." Mendengar mereka memanggilnya seperti itu berulang kali, hati Yanran hampir meleleh. Seolah-olah mereka berdua juga telah menjadi murid kesayangannya. Perasaan yang sangat aneh.
Yanran sangat menyukai mereka. Meskipun mereka baru pertama kali bertemu hari ini, ia sudah mulai menyukai kedua gadis ini, salah satunya karena mereka terus memanggilnya istri guru. Lain kali aku bertemu Yesuan, aku harus bertanya padanya apakah aku boleh membawa mereka berdua kembali. Kita bisa berkultivasi bersama, dan mereka bisa bercerita lebih banyak tentangnya. Hehe, itu ide yang bagus. Petik 1. Saat itu, Yanran sudah mulai memikirkan rencana di dalam hatinya. Namun, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat di langit. Suasana yang tadinya tenang kembali bergejolak. Apa yang terjadi kali ini? Semua orang sangat terkejut dan menatap langit di atas dengan panik. Langit langsung gelap. Satu demi satu, kilatan petir ilahi yang dahsyat menyambar tanpa henti, membuat semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Melihat pemandangan ini, Yanran mengerutkan kening. Ia merasa masalah ini tidak mudah ditangani. Tanpa sadar, ia menarik Zhuge Yuiwei dan Feng Xiun ke belakangnya. Zhuge Yuiwei bertanya dengan gugup, "Istri guru, apakah sesuatu akan terjadi lagi?" Ekspresi Yanran tampak tidak terlalu baik saat ini. Ia menjawab, "Masih banyak lagi yang akan datang. Ronde ini akan lebih sulit dihadapi daripada sebelumnya. Lagi pula, tidak banyak kekuatan spiritual yang tersisa di tubuh Yanran, namun sebenarnya ada musuh kuat lain yang menyerang." Bab 904 Leluhur Tinggi Sanling. Jika musuhnya sekuat ronde terakhir, mungkin dia tidak akan mampu bertahan lagi. Setelah membunuh ketujuh ahli itu, ia tahu bahwa ia telah menjadi sasaran, dan tidak ada cara untuk menghindari pertempuran ini. Karena alasan inilah ia memerintahkan Zhuge Yuiwei dan Feng Xiun untuk mundur. Lagi pula, jika mereka berdua tetap di sini, ia hanya akan terganggu selama pertarungan jika ia harus melindungi mereka juga. Zhuge Yuiwei jelas memahami keseriusan masalah ini dan tidak memilih untuk tinggal. Namun, sebelum kembali ke belakang, ia mengeluarkan 5 pil dan menyerahkannya kepada Yanran. "Istri guru, pil-pil ini diberikan oleh guru kami. Minum 1 pil akan membantumu memulihkan kekuatanmu. Gunakanlah." Melihat pil-pil obat ini, Yanran tertegun. Ia tahu pil-pil obat ini sangat berharga. Namun, sekarang bukan saatnya untuk mengaguminya, jadi ia tidak berpura-pura dan menerima pil-pil itu begitu saja. Segera setelah itu, dia mengirimkan gelombang kekuatan lembut yang menggerakkan Zhuge Yuiwei dan Feng Xiun ke belakang. Setelah melakukan semua ini, ia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Aura di sekujur tubuhnya semakin kuat saat ia bersiap untuk bertempur. Di belakang, Zhuge Yuiwei cukup khawatir. Lagi pula, ia bisa merasakan dengan jelas bahwa lawan yang dihadapi istri gurunya kali ini tidak mudah dihadapi. Namun, ia tak punya pilihan lain. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, melangkah maju hanya akan memperburuk keadaan, dan ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Apa yang harus kita lakukan? Istri guru baru saja menyelesaikan pertempuran terakhir. Jika pertempuran lain dimulai sekarang, dia mungkin benar-benar tidak akan mampu bertahan. Pada saat ini, gemuruh keras lainnya datang dari langit, diikuti oleh turunnya sosok besar. Nenek moyang agung klan Harimau Petir. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Lagi pula, dia adalah salah satu ahli terbaik di dunia Dao Surgawi. Meskipun makhluk ini tidak dapat dibandingkan dengan harimau putih dari 4 binatang dewa kuno, kekuatan tempurnya benar-benar menantang surga, dan melampaui kekuatan leluhur Growler berbulu emas dengan pesat. Setelah leluhur tinggi itu tiba, suasana tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah seseorang telah menekan tombol jeda. Setelah sekian lama, akhirnya seseorang berkata dengan ketakutan, "Ya Tuhan." Kali ini, Yanran mungkin benar-benar membuat marah klan Macan Petir. Bahkan monster tua sekuat ini pun datang sendiri. Wajah semua orang memucat, dan mereka khawatir akan terlibat dengan tindakan Yanran. Jika leluhur agung memutuskan untuk menyerang 8 benua, itu pasti akan menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun ini hanyalah klon, kekuatan tempur klon tersebut jauh melampaui alam abadi tersegel berkat teknik dan wawasan Dao yang dimilikinya. Ia bahkan mungkin dapat dengan mudah membunuh para ahli alam abadi tersegel biasa. Pada saat ini, Yanran juga merasa tertekan, bahkan napasnya menjadi sedikit tidak teratur. Nenek moyang agung klan Harimau Petir, Sanling. Setelah mengatakan ini, tanda teratai emas muncul di dahinya, dan tubuhnya mulai memancarkan gelombang cahaya ilahi kemasan. Ekspresinya tetap serius sambil diam-diam menunggu kedatangan pihak lain. Tak lama kemudian Sanling turun dan muncul tepat di atas Laut Timur. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap Yanran. Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Apakah kamu saintes dari Sekte Dewa Gurun Besar? Klan Macan Petir kami tidak pernah punya dendam dengan Sekte Dewa Belantara Agung milikmu, tapi kenapa kau membunuh begitu banyak keturunanku? Bukankah seharusnya kau memberiku alasan?"
Begitu dia selesai berbicara, tekanan spiritualnya yang kuat meletus dan turun ke Yanran, membuatnya merasa seperti sedang memikul gunung besar di pundaknya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan menderita cedera serius. Auranya terlalu mengerikan. Dia benar-benar pantas menjadi salah satu monster kuno yang telah hidup selama bertahun-tahun. Bahkan ditatap olehnya pun seperti ditatap oleh malaikat maut, pikir Yanran dalam hati. Namun, ia juga merasa beruntung karena hanya klonnya yang datang. Bagaimanapun, mustahil bagi tubuh utamanya untuk datang ke dunia ini, karena bukan hanya hukum Dao Surgawi yang tidak mengizinkannya, tetapi dunia ini juga tidak dapat mendukung keberadaannya sama sekali. Tetap saja, kloningannya lebih dari cukup untuk menghadapi situasi ini. Setelah mendengar pertanyaan leluhur agung itu, Yanran menegakkan punggungnya dan menjawab dengan dingin tanpa mundur, alasan. Alasan apa lagi yang bisa kukatakan? Jalan kultivasi abadi yang tak berujung dipenuhi dengan hidup dan mati. Karena keturunanmu tidak kompeten dan menindas yang lemah, aku membunuh mereka. Apa perlu kukatakan lagi? Mendengar ini, hati Sanling sudah terbakar amarah, dan ia hanya ingin membunuh Yanran. Bagaimana mungkin orang-orang tak berguna ini membunuh pembawa garis keturunan yang begitu mulia? Dia hanya menolak menerima masalah ini. Ia menatap Yanran dengan penuh niat membunuh. Namun, ia tidak bertindak. Lagi pula, ia sangat yakin bahwa tubuh Yanran mengandung kekuatan karma yang kuat karena ia adalah penerus sekte Scientist of the Great Wilderness Divine. Jika dia memilih untuk menyerangnya, maka orang-orang dari sekte ilahi gurun besar dunia Dao Surgawi pasti akan menyerangnya. Jika itu benar-benar terjadi, situasinya akan sulit diatasi. Meskipun dia tidak takut pada sekte tersebut, ada beberapa orang kejam yang muncul di sekte ini di zaman kuno, dan mereka dianggap sebagai ahli top di dunia Dao Surgawi. Tak seorang pun akan membantah pernyataan itu. Saat itu, para ahli ini akan membunuh orang untuk masuk ke dalam kekuatan lain untuk membalas dendam, dan Sanling tidak ingin menjadi korban kebencian mereka. Bab 905 melindungi para murid. Sanling tahu batasnya sendiri, jadi ia tidak berani memprovokasi monster-monster tua dari sekte ilahi gurun besar dunia Dao Surgawi ini. Beberapa dari mereka telah menghilang selama berabad-abad, tetapi siapa yang tahu apakah mereka akan tiba-tiba muncul. Setelah menarik napas dalam-dalam, Sanling mengalihkan pandangannya dari Yanran. Meskipun dia tidak berani membunuh saintes dari sekte Dewa Gurun Besar. Tatapannya beralih ke Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun saat dia berkata dengan ekspresi dingin, kali ini, aku bisa membiarkan saintesmu pergi, tetapi kedua gadis itu juga telah membunuh keturunanku, dan karena itu, aku akan membawa mereka pergi. Mendengar ini, jantung Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun berdebar kencang. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Yanran. Yanran hanya tersenyum meyakinkan mereka. Beberapa saat kemudian, ia memancarkan cahaya ilahi 7 warna yang intens saat berbicara. Selama aku di sini, tak seorang pun bisa bermimpi menyentuh kedua muridku. Mendengar ini, pupil semua orang mengecil karena terkejut. Bahkan Oh Yunhai pun tak bisa tenang. Yanran, apa kau bodoh? Kau baru saja bertemu dua orang ini. Apa kau harus mempertaruhkan nyawamu untuk mereka? Tanya Oh Yunhai dengan ekspresi ketakutan. Lagi pula, dia bisa dengan jelas merasakan betapa mengerikannya Sanling. Dia sama sekali tidak yakin akan kemampuannya melawan leluhur agung itu. Sial, dia bahkan tidak punya nyali untuk berbicara keras di depan orang ini. Mendengar ini, Yanran menatapnya dengan dingin, matanya penuh dengan rasa jijik. Pengecut, cepatlah bersembunyi. Setelah mendengar kata-kata Yanran, wajah Oh Yunhai langsung memucat, dan rasa mengejek diri sendiri yang mendalam muncul dalam hatinya. Dia bisa dianggap sebagai seorang jenius ulung, tetapi di hadapan monster tua seperti leluhur agung, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk berdiri di sisi seseorang yang mengaku dia cintai. Apakah dirinya saat ini benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan Yesuan? Saat Yesuan berhadapan dengan lawan yang lebih kuat darinya, dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda takut, dan bahkan bangkit dan mengalahkan mereka. Demikianlah ia menjadi terkenal di 8 benua, itulah sebabnya mengapa diskusi dan sorotan selalu berpusat pada pedang abadi Ye, dan bukan pada Santo Oh Yunhai. Dia jelas merasakan penghinaan di mata Yanran tadi. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia mungkin tidak punya kesempatan untuk mendapatkan Yanran kembali. Di sisi lain, setelah Yanran selesai memarahi Oh Yunhai, dia menatap Sanling dengan dingin dan berkata, orang tua aneh, selama aku masih hidup, jangan pernah berpikir untuk menyakiti kedua muridku. Hal ini memicu amarah yang tak berujung di hati Sanling, dan ia berkata dengan jengkel, Santo dari Sekte Dewa Gurun Besar, sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Demi melindungi kedua gadis kecil ini, kau malah akan membuat kedua faksi kita berkonflik. Cukup dengan kecanggihanmu yang tak berguna.
Sekte Dewa Gurun Agung kita tidak pernah takut pada siapapun. Sehebat apapun dirimu, jika kau ingin memulai perang, silakan saja, kata Yanran dengan nada mendominasi, tanpa berniat mundur. Mendengar kata-katanya, Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun sangat tersentuh. Seolah-olah mereka telah menemukan pilar spiritual mereka. Istri guru mereka benar-benar rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka. Pada saat ini, Yanran telah menduduki peran sebagai istri Ye Xuan di hati mereka, dan mereka bahkan tidak akan membiarkan Ye Xuan menghalanginya. Di sisi lain, setelah mendengar kata-kata Yanran, rambut Sanling berdiri tegak. Hahaha. Baiklah. Terserah kau saja. Karena sektemu mau bertarung, ayo kita bertarung. Apa kau pikir aku takut pada monster-monster tua itu? Tidak mungkin. Sanling tidak ragu lagi. Harga dirinya sudah cukup terhina hari ini, jadi dia akan mengajari mereka konsekuensi dari membuatnya marah, meskipun akhirnya menyinggung monster-monster tua itu. Beberapa saat kemudian, Sanling meraung dengan marah, dan seluruh Laut Timur mulai bergejolak dengan gelombang merah. Tubuh Sanling mulai membesar, dan seiring membesarnya, auranya yang menindas pun ikut membesar. Merasakan hal ini, Yanran mulai panik. Ini adalah pertama kalinya ia bertarung melawan musuh sekuat itu, jadi ia tidak tahu harus berbuat apa. Oleh karena itu, ia mengerahkan kemampuan terbaiknya, dan melepaskan teknik Grid Desolate dengan kekuatan penuh. Begitu keduanya mulai bertarung, seluruh benua timur mulai berguncang hebat, menyebabkan semua makhluk di dunia luar ketakutan. Ya ampun, ini cuma pertarungan antar dewa. Sebagai manusia biasa, kalau kita sampai terjebak dalam pertempuran sebesar itu, mungkin kita bakal langsung mati. Pada saat ini, semua orang mulai mundur, memberi Yanran dan Sanling ruang terbuka lebar untuk bertarung. Namun, meskipun teknik Grid Desolate sangat kuat, teknik itu tidak dapat menembus pertahanan Sanling. Melihat ini, Sanling berkata dengan nada menghina, Beraninya kau bermimpi melawanku. Hari ini, kau akan tahu betapa rendahnya dirimu. Jika kau bukan saintes dari Sekte Dewa Gurun Besar, kau pasti akan mati hari ini. Begitu selesai berbicara, Sanling melepaskan sambaran petir merah ilahi, menghancurkan serangan Yanran. Kemudian, ia memadatkan sangkar petir untuk mencoba menjebaknya di dalam. Melihat ini, Yanran melakukan yang terbaik untuk menyerangnya. Bab 906 di sini untuk menyelamatkan hari. Akan tetapi, dia benar-benar tidak berdaya saat ini, karena dia tidak mempunyai kekuatan untuk memecahkan sangkar itu. Begitu dia terperangkap di dalam, Sanling dengan santai membentuk tangan raksasa yang menangkap Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun. Cepat menghindar, teriak Yanran cemas. Ia hanya bisa menyaksikan Sanling mendekati kedua gadis itu. Sebenarnya, ia tak bisa berbuat apa-apa. Tidak seorang pun dapat bereaksi tepat waktu, bahkan Lu Xiu hanya bisa menyaksikan Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun ditangkap oleh Sanling. Hentikan dia segera, teriaknya histeris. Begitu dia selesai berbicara, semua orang menyerang bersama untuk mencoba menghentikan Sanling, tetapi ledakan auranya cukup untuk memaksa mereka semua mundur. Pada saat kritis, pedang panjang yang memancarkan aura darah kental terbang dan menghancurkan tangan raksasa yang menjebak Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun. Dalam kepanikan mereka, wajah Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun memucat saat mereka jatuh dari langit. Namun, pedang itu tiba-tiba membesar dan menangkap mereka di udara. Setelah itu, pedang itu membawa mereka kembali ke tanah dengan selamat. Zhuge Yuiwei akhirnya sadar kembali, dan menatap pedang itu dengan gembira. Itu pedang dewa. Guru akhirnya tiba. Saat itu, semuanya tampak akan baik-baik saja. Melihat pedang dewa saja sudah cukup untuk memberinya rasa damai dan aman. Hal yang sama juga terjadi pada Feng Xiyun. Sedangkan yang lainnya, ekspresi mereka beragam. Ada yang lega, ada pula yang takut. Jelas, mereka tidak asing dengan pedang ini. Yang paling terkejut adalah Oh Yunhai. Kamu Xuan. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengarnya menggumamkan nama itu, mereka segera mulai melihat sekeliling, mencoba menemukan sosok Ye Xuan. Pada saat ini, Yanran juga tercengang. Wajahnya yang sebelumnya tanpa ekspresi kini berubah menjadi wajah penuh kegembiraan. Dia akhirnya berhasil. Pada saat ini, semua kekhawatiran dalam hatinya telah sirna, dan dia tahu bahwa dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan situasi tersebut. Pria itu telah tiba. Seperti dugaannya, setelah beberapa saat, ruang di depannya mulai berputar dan hancur, lalu sesosok muncul. Ya Tuhan, dari mana datangnya ahli yang begitu mengerikan? Di istana kuno, monyet kecil, yang terus-menerus memperhatikan segala sesuatu, juga merasa sangat takut pada saat ini. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, saat Wukong melihat orang ini, dia merasa bahwa orang ini agak familiar, yang mana tampak aneh baginya. Apakah saya pernah bertemu orang ini sebelumnya?
Pada saat ini, tanpa ekspresi di wajah Ye Xuan, sosoknya tiba-tiba melintas dan menghilang, dan dalam sekejap, ia tiba di medan perang. Begitu Ye Xuan tiba, ribuan sosok bergegas menghampirinya. Mereka semua adalah murid Sekte Ilahi Gurun Raya. Adik muda Ye. Lu Xiu menyapanya. Dengan kehadiran tetua pedang, semua kultivator sekte kini dipenuhi rasa percaya diri. Siapa kamu? Tanya Sanling. Jelas pendatang baru ini adalah seseorang yang penting, mengingat perubahan suasana yang terjadi saat ia tiba. Setelah Ye Xuan mengurus kedua muridnya, ia dengan santai mengambil pedang dewa. Wajahnya masih tanpa ekspresi, menatap monster raksasa di langit dengan acuh tak acuh. Setelah hening sejenak, Ye Xuan membuat pedang dewa melayang di depan Sanling. Monster tua, apakah kamu masih mengenali pedang ini? Tatapan Sanling langsung tertuju pada pedang itu. Ketika ia menyadari aura berdarah yang dilepaskannya, matanya menyipit, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Ini, pedang dewa. Apakah ini nyata? Keangkuhan dan kesombongan Sanling langsung sirna saat itu juga. Mungkin orang lain tidak tahu asal-usul pedang ini, tetapi ia telah menyaksikan betapa dahsyatnya pedang ini. Pada era kuno yang penuh kekacauan itu, ada seorang manusia jenius yang menghunus pedang dewa ini dan membuat namanya terkenal. Bahkan ketika ia bertarung melawan 10 binatang buas kuno, ia mampu mempertahankan keunggulan yang kokoh dalam pertempuran. Pada masa itu, ahli ini dianggap sebagai ahli yang tak tertandingi, dan pedang dewa ini adalah senjata pilihannya. Jumlah musuh yang telah menjadi mangsa pedang dewa sungguh tak terhitung. Pedang ini bagaikan mimpi buruk yang tak ingin diingat oleh banyak ahli. Berkat prestasi yang telah diraih sang ahli saat itu, pedang ini kemudian disebut pedang dewa. Bahkan orang yang benar-benar abadi akan terbunuh. Melihatnya lagi hari ini, kembali menyulut ketakutan yang telah lama tersembunyi di hati Sanling. Ini tidak mungkin nyata. Dulu, di bawah pasukan gabungan kita, dia gugur dalam pertempuran itu. Kenapa pedangnya muncul di tanganmu sekarang? Wajah Sanling dipenuhi ketidakpercayaan saat dia berbicara histeris. Terlebih lagi, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura yang dilepaskan oleh pedang ini tidak jauh lebih lemah daripada yang ia ingat saat itu. Aura itu masih dalam kondisi prima, seolah-olah tidak mengalami kerusakan apapun. Dengan pedang ini dalam gambar, bahkan jika tubuh aslinya mampu menyerbu, itu mungkin tidak akan mengubah hasilnya. Setelah melihat ketakutan di wajah Sanling, Ye Xuan tetap diam dan dengan tenang mengembalikan pedang dewa ke tangannya. Tampaknya pedang ini adalah sesuatu yang terkenal dari zaman kuno. Petik 1. Ye Xuan dapat menyimpulkan banyak hal dari kata-kata dan reaksi Sanling. Bab 907 Jawaban saya. Ye Xuan telah menggunakan kesempatan penyelesaian untuk mengembalikan pedang dewa ke puncaknya, dan hasilnya tidak mengecewakannya. Awalnya dia mengira kalau pedang itu adalah pedang tingkat abadi, tapi ternyata pedang itu adalah pedang tingkat kekacauan. Karena itu, pedang dewa sekarang menjadi senjata terkuatnya. Setelah memainkan pedang dewa di tangannya sejenak, Ye Xuan berkata dengan acuh tak acuh, apapun mungkin. Karena kau tahu tentang pedang ini, aku tak akan bicara lagi. Hari ini, pedang ini telah kembali, dan kau akan menjadi santapan pertamanya. Begitu selesai bicara, keringat dingin langsung mengucur di dahi Sanling. Matanya menatap lurus ke arah Ye Xuan, penuh konsentrasi dan kewaspadaan. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuhku? Sampai sekarang, dia masih menolak untuk menyerah dan mengancam, apakah kamu mengerti betapa mengerikannya klan harimau petir di alam surgawi Dao? Jika kau menyinggung klan kami, saat kau datang ke dunia Dao surgawi, kau akan diburu. Mengerti? Setelah mengucapkan kata-kata ini, Sanling menatap Ye Xuan. Namun, tidak ada sedikit pun keraguan atau ketakutan di wajahnya, jadi Sanling segera melanjutkan, anak muda, kau telah mencapai alam abadi tersegel di usiamu saat ini, jadi jelas kau sangat berbakat. Namun, kau harus yakin bahwa alam abadi yang tersegel bukanlah akhir. Itu hanyalah titik awal. Jika kau ingin melangkah lebih jauh, kau harus berhati-hati agar hal-hal seperti ini tidak menjatuhkanmu. Setelah mengatakan ini, melihat Ye Xuan tetap diam, Sanling mulai percaya bahwa kata-katanya efektif. Hahaha. Melihat bakatmu, aku ingin mengajakmu bergabung. Klan Macan Petir pasti akan membesarkanmu dengan baik di masa depan. Di bawah perlindungan klan kami, saat kalian tiba di alam Dao surgawi di masa depan, kalian akan dapat menjelajahi dunia dengan mudah. Bagaimana menurutmu? Pikirkan baik-baik. Setelah mengatakan ini, Sanling menatap pedang dewa di tangan Ye Xuan dengan mata penuh keinginan, tetapi tidak seorang pun menyadarinya. Saat itu, ketika orang-orang mendengar Sanling mencoba merekrut Ye Xuan, hati mereka bergetar. Undangan dari kekuatan sekuat itu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan oleh orang biasa. Saat ini,
Yanran menatap Ye Xuan dengan ekspresi rumit. Ia sama sekali tidak rela melihat kekasihnya melakukan hal tercela seperti itu. Tampaknya Sanling berusaha menjerat Ye Xuan, tetapi kenyataannya, ia hanya ingin Ye Xuan menjadi pelayan klan Harimau Petir. Yanran tidak bersuara saat ini dan hanya menonton dalam diam. Ia tidak percaya Ye Xuan akan menyerah. Setelah hening sejenak, Ye Xuan mengangkat kepalanya menatap Sanling. Sudut mulutnya sedikit terangkat saat ia berbicara. Apakah kamu sudah selesai? Mendengar ini, bulu Sanling berdiri tegak dan segera mundur beberapa langkah. Bagaimana apanya? Sanling sangat bingung. Apakah orang ini benar-benar ingin menjadi musuhnya? Apa kau benar-benar tidak mengerti betapa kuatnya aku di dunia Dao Surgawi? Di dunia ini, banyak sekali jenius yang hanya bisa bermimpi bergabung dengan klanku, tapi aku tidak akan pernah memberi mereka kesempatan. Apakah kamu akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja? Sanling berkata dengan ekspresi dingin. Namun, Ye Xuan tidak ingin membuang napasnya lagi. Ia mengangkat pedang dewa tinggi-tinggi dan melepaskan tebasan. Ye Xuan tidak berhenti di situ. Ia melemparkan pedang dewa ke udara, berputar dan menciptakan pusaran ki pedang. Lalu, dia menyerbu ke depan. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan seluruh dunia bergetar. Tetesan air hujan berwarna darah terus berjatuhan dari langit. Ini, gerakan apa ini? Ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Mereka bisa merasakan tarikan jurang yang tak terelakkan dari langkah ini, dan merasa bahwa mereka tak lagi memegang kendali atas kehidupan mereka. Hampir tampak seolah-olah serangan pedang ini akan membelah dunia. Teknik tingkat abadi. Yanran bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya memucat. Ia terkejut Ye Xuan benar-benar bisa mengeluarkan teknik pedang yang begitu dahsyat. Namun, ia turut senang. Ye Xuan memang pantas menjadi kekasihnya. Dia tidak menyerah pada Sanling, dan dia menanggapi dengan cara yang paling sombong. Di bawah langit merah darah ini, ruang angkasa mulai terdistorsi dan terpelintir inci demi inci. Pada saat ini, Sanling terjebak di dalam, dan seakan-akan ia terperosok dalam lubang pasir hisap yang tidak dapat ia keluar. Ia meraung sambil mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan pedang Ye Xuan dan melepaskan diri. Dengan ledakan dahsyat, Laut Timur hampir runtuh, menyemburkan pilar-pilar air setinggi langit. Namun, Sanling dapat dengan jelas merasakan bahwa bahaya belum mereda, dan langit masih berwarna merah darah. Saat ini, ia benar-benar ketakutan. Ini mungkin jurus pedang terkuat dan terdalam yang pernah dilihatnya. Saat dia panik, Ye Xuan mendekat, lalu melesat melewati tubuhnya dalam sekejap mata. Orang tua aneh, apakah kamu puas dengan jawabanku? Bab 908 Tampilan Publik. Sambil mengucapkan kata-kata itu, dia menusukkan pedang dewa ke tubuh Sanling. Ye Xuan sangat geram, jadi dia menyalurkan emosi dan amarahnya ke dalam pedang dewa, melepaskan gelombang niat membunuh yang dingin. Monster tua tak tahu malu ini berani menindas murid-murid dan wanitanya. Dia harus mati. Tidak seorang pun diizinkan menindas orang-orang yang disayanginya. Membunuh Sanling akan menjadi peringatan bagi mereka yang memiliki pemikiran yang sama, dan akan membuat mereka berpikir dua kali. Pada saat ini, hawa dingin yang membunuh menyapu tubuh Sanling, dan menimbulkan malapetaka di dalamnya. Sanling yang terluka parah jatuh dari langit ke laut. Astaga! Bagaimana kekuatan satu gerakan pedang bisa begitu mengerikan? Semua orang yang menonton dari kejauhan takjub dengan apa yang mereka lihat. Astaga, sehebat inikah kekuatan pedang abadi Ye yang legendaris? Sungguh mengerikan. Mereka sudah pucat dan tak berdaya karena ketakutan. Kebanyakan orang yang hadir hanya mendengar tentang kekuatan Ye Xuan, tetapi belum pernah menyaksikannya secara langsung. Dia tidak hanya cukup berani untuk memprovokasi seluruh klan dari dunia Dao Surgawi, tetapi dia juga memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya. Dia tidak ragu untuk menebas leluhur tinggi itu. Bahkan beberapa monster tua yang bersembunyi di balik bayangan pun tampak ketakutan saat ini. Sepertinya ketegasan Ye Xuan, ditambah dengan terungkapnya pedang dewa yang telah dipulihkan, memberikan efek jera yang ia harapkan. Dia mengirim pesan kepada semua orang. Jangan sentuh orang-orang di sekitarku. Pada saat ini, Ye Xuan mengayunkan pedang dewa dan membelah kurungan yang memerangkap Yanran. Kemudian, ia dengan penuh pertimbangan membawanya keluar. Yanran tiba-tiba dipeluk oleh Ye Xuan. Meskipun sangat terkejut dan wajahnya masih merah, ia tidak melawan. Ia mengangkat kepalanya dan menatap mata Ye Xuan, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum manis. Ye Xuan pun tersenyum menanggapinya, lalu memeluknya erat. Melihat kejadian itu, tiba-tiba terdengar suara ratapan dari kejauhan. Ah! Melihat keduanya memamerkan kemesraan mereka di langit di depan umum, Oh Yun Hai berteriak. Pada saat ini,
dunia Ou Yunhai tampak menjadi gelap, membuatnya tampak sengsara dan putus asa. Di sisi lain, Yanran masih menatap mata Ye Xuan dengan penuh kasih sayang. Setelah sekian lama tidak bertemu, kerinduannya tak lagi bisa disembunyikan. Dia mencondongkan tubuh dan memberinya ciuman yang dalam. Saat itu, dunia seakan membeku. Namun, tiba-tiba terdengar tangisan yang sangat memilukan. Yanran, bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Mulai hari ini, ada lagi kultivator yang patah hati di dunia ini. Merasakan kehangatan di bibirnya, Ye Xuan terkejut. Pacar kecilnya ini terlalu berani. Dia benar-benar melakukan hal seperti itu padaku di siang bolong. Tidak, bagaimana mungkin dia membiarkannya mengambil inisiatif? Dia harus melawan. Memikirkan hal ini, Ye Xuan segera bertindak. Namun, tepat ketika ia hendak memeluk Yanran erat-erat dan membalas ciumannya, Yanran langsung melepaskan diri dan memperlihatkan senyum kemenangan di wajahnya. Terkejut, Ye Xuan ingin menariknya kembali, tetapi saat itu ia sudah terlanjur menghilang. Saat itu, pipi Yanran semerah dua apel. Ia merasa sangat malu. Jantungnya berdebar kencang sekali, dan dia terkejut dengan tindakannya sendiri barusan. Namun, ia selalu menjadi orang yang terus terang dan tak menyembunyikan apapun. Terlebih lagi, ia tak mampu menahan emosinya ketika bertemu kembali dengan orang yang telah lama ia rindukan. Setelah lepas dari pelukan Ye Xuan, Yanran menghampiri Zhuge Yuiwei dan Feng Xiun, jantungnya masih berdebar kencang. Saat itu, ia berpikir dalam hati, perasaan ini sungguh luar biasa. Kakak senior, kau benar-benar tidak berbohong padaku. Mencium orang yang kau cintai rasanya sungguh luar biasa. Petik 1. Mungkinkah ini cinta manis yang dibicarakan oleh kakak senior? Yanran merasa sangat bahagia di dalam hatinya, dan ia melirik Ye Xuan dengan penuh kasih sayang di kejauhan. Setelah itu, ia memendam kegembiraan di wajahnya dan kembali memasang ekspresi dingin. Namun, pipinya masih merona merah muda. Istri guru, apa yang terjadi padamu? Kenapa wajahmu merah sekali? Zhuge Yuiwei bertanya sambil menahan tawanya. Mendengar kata-kata itu, Yanran tanpa sadar menyentuh wajahnya karena malu. Dia benar-benar telah melakukan hal seperti itu di depan umum. Namun, dia tetap menjawab dengan wajah datar, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Mendengar ini, wajah Zhuge Yuiwei berkedut beberapa kali, begitu pula wajah Feng Xiun. Bab 909 Blood Rage. Setelah membantu Yanran keluar dari kesulitannya, Ye Xuan mengalihkan perhatiannya kembali ke San Ling yang terluka. Kemarahan di hatinya kembali berkobar. Makhluk tak tahu malu ini hampir melukai wanita dan kedua muridnya, dan harus membayar harganya. Di saat yang sama, ia juga merasa bersyukur karena Yanran berhasil tiba tepat waktu untuk menyelamatkan murid-muridnya. Jika tidak, dia akan kehilangan mereka. Ia menatap San Ling, dan dapat dengan jelas merasakan bahwa San Ling masih hidup. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh besar dari Laut Timur, membuat sekelilingnya bergetar. Beberapa saat kemudian, awan hitam bergulung-gulung memenuhi langit. Kilatan petir yang mengerikan menyambar tanpa henti. Hati setiap orang mulai bergetar karena mereka dapat merasakan aura mengerikan menekan mereka secara bertahap. Pertunjukan akan segera dimulai lagi. Di langit, seberkas sinar hitam turun dan menyatu ke tubuh San Ling, menyebabkan kekuatan hidupnya pulih. Gelombang energi terus mengalir melalui tubuhnya, menyembuhkan luka-luka yang ditimbulkan Ye Xuan hampir seketika. Raungan keras terdengar dari dasar laut saat San Ling bergegas keluar lagi, matanya merah. Saat itu, ia seolah telah menjadi iblis sungguhan. Ia melepaskan aura haus darahnya yang hanya mengandung niat membunuh murni. Oh, kenapa sekarang ada aura iblis? Setelah menyadari situasi ini, Ye Xuan tertegun sejenak. Ia tidak asing dengan aura seperti ini, karena ia pernah bertarung dengan seseorang yang memilikinya sebelumnya. Meng Yu. Ye Xuan menatap San Ling dengan rasa ingin tahu. Ini menarik. Sebagai keturunan binatang dewa, dia benar-benar tunduk pada ras iblis. Ye Xuan tersenyum membayangkan betapa geramnya nenek moyang harimau petir melihat pemandangan ini. Nenek moyang mereka bahkan mungkin akan merangkak keluar dari makamnya dan memberi pelajaran kepada keturunannya. Semua orang menatap San Ling dengan tak percaya. Aura iblis. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ada aura haus darah di sekujur tubuhnya? Aku juga tidak yakin. Secara umum, klan macan petir memiliki garis keturunan kuno yang sangat murni. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menyerah pada jalan iblis, kan? Setelah perang besar di zaman kuno, hampir semua kultivator iblis menghilang. Meng Yu adalah satu-satunya yang tersisa di 8 benua, tetapi ia telah meninggalkan dunia bersama Taois Yi Feng. Awalnya, mereka semua mengira ras iblis yang ganas telah dimusnahkan dan hanya tercatat dalam buku sejarah,
tetapi sekarang Sanling entah bagaimana telah menjadi iblis. Mungkinkah ada setan di alam Dao Surgawi? Dari sanalah datangnya sinar hitam, kan? Sementara semua ini terjadi, Yanran memperhatikan Sanling dengan saksama. Ketika dia memfokuskan pandangannya, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang situasi tersebut. Setelah menenangkan dirinya, dia berkata, Ye Xuan, dia bukan iblis, tapi anggota ras darah. Ras darah. Ini pertama kalinya dia mendengar nama ini. Yanran segera melanjutkan, jika aku ingat dengan benar, terakhir kali kesadaranku menjelajahi 9 surga, beberapa senior dari dunia Dao Surgawi memberitahuku tentang suatu masa ketika dunia dipenuhi aura haus darah. Pada era kekacauan kuno, ras darah, yang mengaku berasal dari 18 neraka, memimpin dalam menimbulkan konflik, yang mengakibatkan pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Mereka harus melahap darah untuk berkultivasi, itulah sebabnya mereka melepaskan aura haus darah. Ketika pertempuran terjadi di mana-mana, mereka mampu melahap banyak darah, dan pada saat yang sama menyerap garis keturunan orang-orang yang mereka bunuh, secara bertahap mengubah diri mereka menjadi ahli yang tak tertandingi. Namun, para ahli dari dunia Dao Surgawi bersatu tepat waktu untuk melenyapkan mereka, dan para ahli ras darah yang tersisa disegel di dunia bawah dan menghilang sejak saat itu. Setelah mendengar kata-kata Yanran, Ye Xuan masih memiliki pertanyaan. Mengapa aura iblis ini muncul dari tubuh Sanling? Mungkinkah Sanling entah bagaimana terhubung dengan ras darah? Jika demikian, itu akan menjelaskan mengapa ia kini menunjukkan karakteristik unik sebagai anggota ras darah. Menarik. Ras darah. Dunia ini benar-benar menjadi lebih menarik, gumam Ye Xuan dalam hati. Namun, tak ada rasa takut di hatinya, hanya antisipasi. Baginya, entah itu ras darah, ras iblis, atau monster aneh, mereka semua hanyalah musuh yang harus dikalahkan dan dibunuh. Langit sudah dipenuhi aura haus darah yang pekat, dan bau darah yang menyengat di udara menyebabkan beberapa orang tanpa sadar muntah. Sanling tertawa terbahak-bahak. Matanya yang semerah darah tampak sangat mengerikan. Pada saat ini, Ye Xuan sedikit mengernyit. Sepertinya Sanling telah melampaui alam abadi yang tersegel. Mungkinkah hukum dunia pun tidak mampu menahannya? Ye Xuan sangat terkejut dengan ini. Bab 910 Bala Bantuan. Kekuatan tempur Sanling telah meningkat hampir 100 kali lipat, dan Yanran dapat merasakannya dengan jelas. Karena itu, ia sangat khawatir. Ia tidak tahu persis seberapa kuat Ye Xuan, tetapi ia tidak ingin Ye Xuan melawannya sendirian. Karena itu, ia mengangkat tangannya dan mulai melakukan berbagai segel. Tiba-tiba, sekuntum bunga teratai yang memancarkan cahaya ilahi 7 warna muncul dan melayang di langit. Apa yang sedang dia lakukan? Tindakan Yanran menarik perhatian semua orang. Saat cahaya ilahi 7 warna bersinar, langit tiba-tiba berguncang hebat. Pada saat ini, Sanling mengangkat kepalanya dengan tenang dan menatap pintu di langit dengan arogan. Hahaha. Apa kau memanggil bantuan? Bahkan jika kau benar-benar memanggil monster-monster tua dari Sekte Dewa Gurun Agung itu, aku tidak takut. Pada saat ini, Sanling penuh percaya diri dengan kekuatannya sendiri, yakin bahwa dia bisa menghadapi siapapun yang datang. Namun, pada saat ini, ketika pintu terbuka lebar, 3 sosok muncul dari dunia Dao Surgawi. Bila diperhatikan lebih teliti, tampaklah bahwa sosok itu perlahan menjelma menjadi 3 pemuda tampan berjubah putih. Pria yang berdiri di depan tampak tanpa ekspresi, tetapi matanya penuh kesombongan. Dialah yang pertama berbicara. Sanling, ternyata kau, iblis tua. Pria di sampingnya tampak lebih berkelas. Ia memegang kipas kertas dan berkata sambil mengerutkan kening, ini sebenarnya aroma ras darah. Kata-kata tetua itu memang benar. Monster tua ini sebenarnya ada hubungannya dengan ras darah. Haha, siapa yang peduli dengan ras darah? Mereka cuma sampah yang sama sekali tidak pantas kuperhatikan, timpal yang terakhir. Setelah tiba di langit di atas Laut Timur, Li Xuanzhen pertama-tama berbalik ke Yanran. Saudari Yanran, aku sudah lama mendengar tentang keberadaanmu. Melihatmu sendiri hari ini, aku harus mengatakan bahwa kau benar-benar memenuhi reputasimu. Kakak senior, apa yang kau bicarakan? Kamilah yang berterima kasih atas bantuanmu hari ini. Haha, aku sudah lama mendengar para tetua menyebutmu. Sekte Dewa Belantara Agung kita punya seorang jenius tak tertandingi di benua ini yang telah mendapatkan warisan Sang Santa. Bakat adik junior sungguh luar biasa, puji Li Xuanzhen dengan ekspresi serius. Mendengar pujian tersebut, Yanran mengangguk sedikit, tetapi tidak meneruskan pembicaraan. Pada saat ini, Otian juga mendekat. Ia menatap Yanran dengan ekspresi rumit. Setelah menenangkan diri sejenak, ia berkata dengan arogan, saudari muda Yanran, tetua memerintahkan kami untuk datang ke sini dan membantumu membunuh musuh. Apakah musuh ini iblis tua?
Outian menatap Sanling sekali lagi dan berkata dengan nada meremehkan, kita datang ke sini hanya karena sekantong tulang tua ini. Apa kau bahkan tidak bisa mengalahkannya? Setelah mendengar ini, suasana langsung menjadi hikmat, dan ekspresi Yanran berubah dingin. Dia bisa dengan jelas merasakan kesombongan dalam kata-kata Outian. Dia tidak hanya meremehkan Sanling, tetapi juga mereka. Mungkin memanggil mereka adalah sebuah kesalahan. Orang ini benar-benar membuatnya kesal. Di sisi lain, dua lainnya, Li Xuanzhen dan Nan Feng, sama-sama menyesal membawa Outian. Awalnya, masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah. Namun, setelah Outian datang, kemungkinan besar situasinya akan berubah total. Ah, benar-benar. Dengan kekuatan tempurmu saat ini, memang sangat sulit untuk membunuh iblis tua ini. Melihat Yanran tidak berbicara, Outian mengejeknya lagi. Karena masalah ini sudah sampai pada tahap ini, aku akan dengan senang hati membantumu menyelesaikan kekacauan ini. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, semua murid Sekte Great Wilderness Divine menjadi marah. Sialan. Dia terlalu sombong. Berani sekali kau, ya. Berani sekali kau meremehkan kami seperti ini. Apa yang membuatmu merasa lebih unggul dari kami? Bahkan Gao Sun pun tak kuasa menahannya. Ia berkata dengan kesal, orang ini terlalu sok. Mungkinkah semua jenius muda dari Sekte Dewa Gurun Agung dari dunia Dao Surgawi seperti ini? Mendengar perkataannya, Ao Lei, yang datang bersama Ye Xuan sebelumnya, memutar matanya ke arah Gao Sun, memberi isyarat agar Gao Sun tidak bertindak terlalu jauh. Lagi pula, orang-orang ini memang lebih berkuasa daripada mereka. Ao Lei akhirnya menghentikan yang lain berbicara dan berjalan ke depan. Kalian bertiga. Sebelum Ao Lei sempat berkata apa-apa, Li Xuanzhen dan yang lainnya gemetar melihatnya. Mereka sangat terkejut, bahkan sedikit takut, dan salah satu dari mereka bergumam, Big Chang. Sebelum dia bisa mengucapkan kata terakhir, dia segera menutup mulutnya. Ao Lei tidak yakin apa yang sedang terjadi, tetapi ia tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Bahkan Outian, yang tadinya sombong, kini tidak lagi lancang. Bab 911 Siapa Ao Lei? Setelah waktu yang lama, Li Xuanzhen berbicara sambil tersenyum, Senior, bolehkah saya tahu nama Anda? Melihat betapa hormatnya Li Xuanzhen, Ao Lei tercengang. Apakah ada sesuatu dalam auranya yang membuat mereka menghormatinya? Apa yang terjadi di sini? Ao Lei membasahi tenggorokannya dan berkata dengan sikap dewasa dan mantap, aku adalah tetua agung dari Sekte Dewa Belantara Agung di benua timur, Ao Lei. Mendengar perkataan itu, raut wajah ketiga pemuda itu langsung bertukar pandang satu sama lain, namun tidak jelas apa yang sedang mereka pikirkan. Sebenarnya mereka tampak ketakutan. Ini agak aneh. Kapan dia menjadi begitu menakutkan? Haha. Jadi ini Tetua Agung Ao. Nama junior ini Li Xuanzhen. Salam, Tetua Agung Ao. Li Xuanzhen menarik napas dalam-dalam sambil menyapa Ao Lei dengan hormat. Semua orang dipenuhi keraguan. Sebagai makhluk abadi sejati, mengapa mereka begitu menghormati seorang ahli alam kuno? Mereka semua bingung memikirkan apa yang sedang terjadi. Namun, Ye Xuan, yang mengamati kejadian ini, sudah menduga alasannya. Pada saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Jadi begitu. Ini bahkan lebih menarik, gumam Ye Xuan dalam hati. Suasana saat itu sangat canggung, jadi untuk mengubahnya, Outian hanya bisa berkata dengan canggung, baiklah, aku tidak punya banyak waktu, jadi aku tidak akan membuang waktu mengobrol di sini. Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan senjatanya dan bersiap membunuh Sanling. Tanpa diduga, Ye Xuan berdiri di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memaksanya untuk berhenti. Outian mengerutkan kening ketika melihat ini. Dia jelas tidak senang. Ada yang berani menghalanginya. Apa maksudmu dengan ini? Gelombang kemarahan membuncah, dan suasana di tempat kejadian menjadi jauh lebih serius sekali lagi dan orang-orang bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Mendengar pertanyaan Outian, Ye Xuan menjawab dengan acuh tak acuh, karena kamu sedang terburu-buru, jangan repot-repot dengan monster tua ini. Aku bisa mengurusnya sendiri. Hahaha. Outian tertawa terbahak-bahak. Dari mana orang ini berasal? Orang ini benar-benar percaya dia bisa menghadapi Sanling. Baiklah kalau begitu, dasar orang lucu, tunjukkan padaku bagaimana kau akan menghadapinya, kata Outian sambil mengejek. Kemudian, ia berkacak pinggang dan mundur selangkah untuk menyaksikan penampilan Ye Xuan. Ia yakin orang ini akan segera berakhir dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dan bahkan mungkin mati. Melihat tindakan Ye Xuan, Li Xuanzhen merasa sangat bingung. Ia menatap Yanran dan bertanya, Saudari Yanran, siapa orang ini? Yanran menatap Outian di depannya dengan wajah jijik. Setelah berpikir sejenak,
ia menjawab dengan ekspresi dingin. Dia adalah tetua pedang dari Sekte Dewa Gurun Agung Benua Timur, Ye Xuan. Kamu Xuan. Dia belum pernah mendengar nama orang ini sebelumnya. Setelah melambaikan tangannya, Li Xuanzhen tidak berniat ikut campur. Bagaimanapun, ikut campur bukanlah urusannya. Mungkin anak ini akan mengejutkannya, dan ia penasaran bakat apa saja yang telah muncul di Sekte Dewa Gurun Agung selama bertahun-tahun. Suasana di tempat kejadian semakin tegang. Ye Xuan tidak terburu-buru untuk bertindak. Sebaliknya, ia meniru Outian dan menatapnya dengan arogan. Jelaslah bahwa semangat kompetitif Ye Xuan telah bangkit pada saat ini. Ye Xuan tertawa dan berkata, "Haha, aku tidak mencari kematian. Kalau kau tidak percaya, pergilah bergabung dengan San Ling dan lawan aku. Aku akan membunuh kalian berdua nanti. Bagaimana? Ucapkan lagi jika kamu mampu." Mendengar ini, Outian sangat marah hingga bulu kuduknya berdiri. Ia selalu dianggap jenius. Bahkan di alam Dao Surgawi, ia sangat dihormati. Tak seorang pun berani meremehkannya seperti ini, namun setelah ia turun ke alam baka, ia malah dihina oleh orang ini. Gelombang niat membunuh langsung dilepaskan, amarah Outian membuncah. Ia benar-benar ingin menyingkirkan orang sombong di hadapannya ini. Ya Tuhan, Ye Xuan tetaplah Ye Xuan. Dia benar-benar arogan. San Ling saja sudah sangat merepotkan, tapi sekarang dia mau berurusan dengan Outian juga. Ceroboh sekali. Saat ini, semua orang sedang berdiskusi sengit. Sepertinya demi menghadapi pria sombong ini, Ye Xuan memilih untuk menjadi lebih sombong lagi. Dalam arti tertentu, hal itu terasa cukup menyegarkan bagi mereka, karena mereka tidak dapat mengutuk dan menghina orang ini mengingat perbedaan kekuatan di antara mereka. Karena itu, mereka menyemangatinya dalam hati. Saat itu, mata Outian dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, tepat saat ia hendak bergerak, sepasang tangan besar menahannya dengan kuat. Bab 912 Masalah Sederhana. Kakao, jangan lupakan instruksi tetua. Dia tidak meminta kita datang ke sini untuk memulai perang saudara. Aku mengerti. Kau tak perlu mengingatkanku. Outian sangat marah, dan bahkan Li Xuanzhen pun tak mampu mencegahnya. Ia tertawa terbahak-bahak, matanya penuh ejekan terhadap Ye Xuan. Ia adalah seorang jenius yang telah menarik perhatian dunia sejak lahir. Kini, setelah turun ke alam bawah, ia justru diprovokasi oleh seekor semut. Jika berita tentang masalah ini menyebar kembali ke dunia Dao Surgawi, maka reputasinya akan tercoreng. Outian gemetar karena marah ketika memikirkan hal ini. Kau benar-benar hebat. Kau orang pertama yang berani memprovokasiku. Yang benar-benar tidak ku mengerti adalah bagaimana seorang kultivator alam abadi tersegel sepertimu memiliki kepercayaan diri untuk memprovokasiku. Apakah kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Outian mengangkat kepalanya dan melepaskan niat membunuh yang mengerikan, yang tampaknya membekukan suasana, membuat semua orang takut. Para penonton berkeringat dingin. Sepertinya orang ini cukup kuat untuk membuktikan kesombongannya. Di saat yang sama, mereka menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika seorang jenius tak tertandingi dari 8 benua berhadapan dengan seorang jenius tak tertandingi dari dunia Dao Surgawi, siapakah yang akan menjadi pemenang akhirnya? Setiap orang punya tebakan masing-masing. Meskipun begitu, mereka tidak tahu tentang Outian, dan hanya tahu bahwa sejak Ye Xuan menjadi terkenal, ia tak pernah terkalahkan. Ia bahkan mengalahkan musuh yang lebih kuat darinya. Dengan demikian, meskipun lawan ini adalah seseorang dari dunia Dao Surgawi yang misterius, sulit untuk menentukan hasilnya. Merasakan niat membunuh yang dilepaskan pihak lain, Ye Xuan hanya tersenyum. Dia tahu betul bahwa Outian sedang marah besar, tetapi dia sama sekali tidak khawatir. Dia masih tersenyum cerah. Hahaha, kau benar-benar ingin membunuhku. Coba saja dan lihat apakah imajinasimu benar-benar menjadi kenyataan. Ye Xuan sama sekali tidak berniat mundur. Ia bahkan ingin Outian mengambil langkah pertama. Mendengar ini, bahkan Li Xuanzhen dan Nan Feng benar-benar terkejut. Ya ampun. Apa orang ini tidak tahu kapan harus mundur? Bagaimana mungkin dia memprovokasi kakak senior O seperti ini, kata Nan Feng tak percaya. Namun, Li Xuanzhen masih menganalisis situasi dengan tenang. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia berbicara. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Jika kita biarkan mereka berkelahi, pasti ada yang terluka. Orang dari benua timur ini punya potensi besar. Kekuatan tempurnya tak bisa diremehkan. Di masa depan, dia akan menjadi salah satu pilar sekte Dewa Gurun Agung kita. Jika dia benar-benar dibunuh oleh kakak senior Ao, itu akan menjadi kerugian besar. Kita harus turun tangan. Nan Feng mengangguk, sangat setuju. Bagaimanapun, situasi saat ini di dunia Dao Surgawi sedang genting.
Mungkin perang akan segera pecah, dan sudah lama sekali umat manusia tidak memiliki ahli tingkat tinggi. Siapapun yang berpotensi harus diperhatikan dengan serius. Hal ini juga sering dikatakan para tetua kepada mereka. Dengan mengingat hal ini, Li Xuanzhen segera berlari ke depan dan menekankan tangannya di bahu Outian. Kakao, jangan terlalu impulsif. Penatua sudah memberitahu kita bahwa perjalanan hari ini hanya untuk berurusan dengan Sanling. Kita tidak boleh mencampuri urusan pribadi dalam masalah ini. Aku tidak akan ikut campur dalam kebencian di antara kalian berdua, tapi kalian tidak perlu memulai pertengkaran sekarang. Kalian bisa menunggu sampai dia datang ke dunia Dao Surgawi sebelum melanjutkan masalah ini. Nada bicara Li Xuanzhen sangat serius. Dari sini, terlihat bahwa jika Outian terus keras kepala, bahkan dia pun harus bertindak. Outian tidak bodoh. Ia sudah tahu arti sebenarnya dari kata-kata Li Xuanzhen. Karena itu, ia hanya bisa menahan diri saat ini. Sekarang bukan saatnya baginya untuk bersikap impulsif. Setelah merenung sejenak, Outian berkata dengan dingin, "Karena kau lemah, aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Kau hanyalah seorang kultivator alam abadi yang tersegel. Mungkin kau tak tertandingi di dunia ini, tetapi di atas sana, kau akan segera menyadari bahwa ini hanyalah titik awal. Di atas sana, kamu hanyalah seekor semut, sebuah eksistensi yang hidup dan matinya dapat dikendalikan oleh orang lain, jadi ingatlah itu." Apa yang dikatakan Outian benar, jadi semua orang terdiam. Di mata mereka, alam abadi yang tersegel sudah berada di luar jangkauan mereka, apalagi alam abadi. Di alam semesta berbintang yang luas dan tak berbatas ini, ada banyak ahli, dan pasti ada orang di luar sana yang lebih kuat daripada satu orang. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Xuan terdiam sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Memang. Apa yang kau katakan masuk akal, tapi itu hanyalah alam abadi. Mencapai alam itu sama sekali tidak sulit bagiku." Begitu dia selesai berbicara, situasi langsung memanas. Tampaknya kesombongannya tidak mengenal batas. Outian merasakan jantungnya berdebar kencang. Harus diketahui bahwa bahkan ia telah menghabiskan hampir 100 tahun untuk mencapai alam abadi. Dia telah mengalami kemunduran yang tak terhitung jumlahnya selama proses tersebut, namun perjalanan yang sama ini dianggap oleh Ye Xuan sebagai masalah sederhana. Bab 913 Lihat saja aku. Outian sangat marah saat itu. Ia berkata dengan kesal, "Mulutmu besar, tapi tolong gunakan otakmu sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu lagi. Kau bahkan bukan ahli alam abadi, jadi kau tidak pantas berbicara seperti itu kepadaku." Mendengar ini, senyum di wajah Ye Xuan melebar saat dia berkata, "Hahaha, sungguh lelucon. Saat itu, aku berubah dari ketiadaan menjadi alam abadi yang tersegel. Hanya butuh 10 tahun. Catat kata-kataku. Dalam waktu kurang dari 7 tahun, aku akan bisa menyamai tingkat kultivasimu. Percaya atau tidak?" Outian sangat marah hingga bulu kuduknya berdiri. Dari mana orang ini mendapatkan keberanian untuk mengatakan bahwa dia bisa menyusulnya dalam waktu kurang dari 7 tahun? Outian terkekeh. Apa dia benar-benar berpikir akan mudah baginya untuk mencapai alam abadi? Lucu banget. Bisa mencapai levelku dalam 7 tahun. Baiklah, aku akan menunggumu. Jika saatnya tiba, tunjukkan padaku apa yang mampu kamu lakukan. Nak, kusarankan kau jangan terlalu sombong. Kalau tidak, kaulah yang akan menderita. Ye Xuan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Semua orang mengira dia gila, tapi dia punya sistem. 7 tahun. Sejujurnya, 7 tahun terlalu lama. Ye Xuan awalnya berencana mencapai alam abadi dalam 5 tahun. Jika bukan karena keinginannya untuk memperkuat fondasi kultivasinya, ia pasti sudah bergegas menuju alam abadi sekarang juga. Oleh karena itu, provokasi Outian tidak berarti apa-apa. Ia akan menggunakan fakta dan kekuatan untuk membantah Outian. Itu akan menjadi cara yang paling memuaskan. Bagaimanapun, ia tidak terlalu menghargai Outian. Dia hanya menantang Outian karena dia telah mengucapkan kata-kata merendahkan kepada Yanran. Namun, pada saat ini, Outian salah mengartikan diamnya Ye Xuan sebagai keraguan. Karena kamu sudah bilang, kamu harus pikirkan baik-baik cara bertahan hidup. Kamu ingin berurusan dengan Sanling, kan? Kalau begitu, lanjutkan saja. Aku akan menonton dari pinggir lapangan. Jika kau bisa bertahan hidup, maka mungkin ada harapan bagimu untuk suatu hari mencapai alam abadi, kata Outian dengan nada mengejek. Sudut mulut Ye Xuan sedikit melengkung saat ia menjawab, kalau begitu, tonton saja. Aku akan memberikan pertunjukan yang bagus. Ingatlah untuk memperhatikannya dengan saksama. Mungkin bermanfaat untuk kultivasimu di masa depan. Mata Outian membeku. Sebagai seorang abadi sejati, apakah perlu baginya untuk belajar dari seorang kultivator alam abadi yang tersegel?
Perkataan Ye Xuan menantang batas kesabarannya. Di sisi lain, San Ling sangat marah setelah diabaikan dan dipandang rendah. Ia meraung-raung dengan liar, membuat sekelilingnya bergetar. Sialan! Walaupun kalian berdua bertengkar, bukan berarti kalian bisa mengabaikanku. Aku leluhur agung klan Macan Petir. Beraninya kau main-main di depanku. Akan ku beri kau pelajaran karena tidak menganggapku serius. Setelah mendengar raungan San Ling, pasangan yang bertengkar itu akhirnya berhenti. Yanran menatap Ye Xuan dengan cemas dan berkata, Ye Xuan, kamu harus berhati-hati. Jika kamu benar-benar tidak bisa menang, jangan memaksakan diri. Saat ini, ia benar-benar ingin membantu Ye Xuan, terutama mengingat kata-kata Outian. Namun, dengan kekuatannya saat ini, ia tidak mampu melukai San Ling, dan hanya akan menghalangi. Hatinya juga terbakar amarah. Ia bersumpah, setelah menyempurnakan warisannya, ia pasti akan mengajari si jenius arogan ini siapa sebenarnya jenius di sini. Ye Xuan mengusap kepala Yanran dan menghiburnya, jangan khawatir, aku akan segera kembali. Mata Yanran langsung berbinar, dan ia tersenyum cerah. Ia memilih untuk mempercayai kekasihnya. Lagi pula, pria itu tak pernah mengecewakannya. Dalam sekejap mata, Ye Xuan telah terbang keluar, pedang dewa di tangan. Melihat sosok Ye Xuan yang penuh tekad, beberapa orang bersemangat, beberapa khawatir, sementara yang lain bersorak gembira. Mereka semua tak sabar menantikan hasil pertempuran ini. Yang paling utama di antara mereka yang bersukacita adalah Outian, yang sangat ingin melihat Ye Xuan dipukuli sampai babak belur, dan mungkin bahkan dibunuh. Saat ini, dia diam-diam mengumpulkan kekuatannya. Setelah Ye Xuan dikalahkan atau dibunuh, dia akan segera bergerak dan menyelamatkan keadaan. Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk pamer. Aura haus darah telah menyebar luas di area tersebut, mewarnai seluruh langit menjadi merah, dan pada saat ini, San Ling mampu menggunakan kemampuan bawaan ras darah. Dengan demikian, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, dan para penonton merasakan tekanan yang luar biasa. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Bab 914 Aura Pembunuhan Tak Berujung. Sialan! Aku akan membunuh semua orang di sini. San Ling tak kuasa lagi menahan amarahnya saat ini. Sejak ketiga ahli itu tiba dari dunia Dao Surgawi, semua orang telah mengabaikan keberadaannya. Ini pertama kalinya selama bertahun-tahun ia diperlakukan seperti ini, dan itu sungguh memalukan. Amarahnya membakar kekuatannya, dan auranya terus menguat. Setelah menyadari situasi ini, Li Xuanzhen terkejut dan bergumam dalam hati, ini gawat. Monster tua itu benar-benar kehilangan kendali. Seluruh esensi darah di tubuhnya telah dilepaskan untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Nyawa anak ini mungkin dalam bahaya. Mendengar kata-kata ini, Ao Lei dan yang lainnya menjadi khawatir terhadap Ye Xuan, tetapi Outian sangat gembira. Dia tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan nada mengejek, haha. Beginilah jadinya kalau kita terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Nanti juga menyesal, atau mungkin tidak. Lagi pula, orang mati tidak punya penyesalan. Raungan marah terdengar, dan ombak besar langsung naik ke laut timur. San Ling membuka mulutnya lebar-lebar dengan aura haus darah, dan melepaskan gelombang energi penghancur yang mengerikan, yang disalurkan ke tangan kanannya. Kemudian, ia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, lalu mengayunkan telapak tangannya ke bawah, mencoba meratakan Ye Xuan seperti serangga. Namun, Ye Xuan melompat ke udara, seluruh tubuhnya memancarkan semburan cahaya merah. Ia menghindari pukulan itu dengan mudah. Teknik Phoenix Api. Li Xuanzhen berseru tak percaya. Pada saat ini, ia akhirnya mengerti mengapa Ye Xuan begitu percaya diri. Namun, ini baru permulaan. Saat pertarungan terus berlanjut, San Ling melancarkan lusinan gerakan mematikan secara berurutan, namun Ye Xuan dengan mudah menghindarinya. Marah besar, San Ling tidak ragu memanggil petir dewa yang memenuhi langit dan mengepung Ye Xuan. Kau licin, iya. Tapi mari kita lihat berapa lama kau bisa terus menghindar. Kilatan petir ilahi semakin kuat dan mendekat, menjebak Ye Xuan. Kemudian, tangan San Ling terus-menerus membentuk segel, membentuk bola energi raksasa dengan aura haus darah. Begitu selesai, San Ling meraih bola merah raksasa itu dan melemparkannya ke arah Ye Xuan. Seketika, suara memekakkan telinga pun terdengar. Bang! Melihat formasi raksasa yang menjebak Ye Xuan, Yanran benar-benar gugup. Namun, ia tidak percaya Ye Xuan akan dikalahkan semudah itu. Lagi pula, ia belum menggunakan serangan pedang terkuatnya. Tepat saat dia hendak maju untuk membantu, dia melihat seberkas cahaya hijau dilepaskan dari dalam cahaya merah yang memenuhi langit. Ketika cahaya itu berangsur-angsur menghilang, seorang pemuda berpakaian putih berkibar melayang di udara tanpa tanda-tanda cedera. Semua orang tercengang. Bagaimana dia bisa melakukan itu?
Apakah dia entah bagaimana berhasil menghindari serangan itu juga? Bahkan Old Tian tidak percaya dan menatap Ye Xuan dengan curiga. Jantung Sanling berdebar kencang, dan raut wajah gugup muncul di wajahnya. Ia tak percaya apa yang dilihatnya. Serangan terkuatnya bahkan gagal melukai Ye Xuan. Setelah mengamati lebih dekat, ia melihat tubuh Ye Xuan tampak dikelilingi oleh rune Dewa Emas, dan juga terdapat cahaya hijau yang dipenuhi aura kehidupan di sekelilingnya. Berkat efek gabungan keduanya, serangannya berhasil ditangkis. Saat ini, Sanling. Ini pertama kalinya dia menghadapi musuh yang begitu sulit. Ye Xuan mengayunkan pedang dewa dengan santai, yang langsung melepaskan seberkas cahaya suci berwarna merah darah. Kemudian, niat membunuh yang lebih kuat dari Sanling meletus, menepis aura haus darah itu hampir seketika. Adegan ini mengejutkan semua orang. Ini tidak mungkin benar. Sanling adalah yang paling terkejut. Dia telah menggunakan teknik rahasia terkuat dari ras darah. Bagaimana Ye Xuan bisa mengalahkan jurus mematikannya dengan begitu mudah? Sudut mulut Ye Xuan sedikit melengkung saat ia berkata, "Monster tua, aku tidak akan bermain-main denganmu lagi. Biarkan aku menunjukkan kepadamu arti sebenarnya dari kekuatan." Begitu dia selesai berbicara, pedang dewa berdengung dan langsung melepaskan aura pembunuh mengerikan yang langsung menyelimuti seluruh Laut Timur. Aura pembunuh ini membuat semua orang merasa seolah-olah ada seseorang yang memegang sabit malaikat maut di leher mereka. Apakah ini nyata? Pada saat ini, bahkan Old Tian yang arogan tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi ketakutan. Kemudian, sinar pedang berwarna merah darah melesat ke langit, mengembun menjadi pedang raksasa, yang langsung mengguncang 8 benua, dan bahkan langit pun berubah menjadi merah darah. Pada saat ini, seluruh dunia terdiam, dan semua orang hanya bisa menonton dan menatap Ye Xuan, yang kini tampak seperti dewa kematian. Gerakan pedang ini, Old Tian ketakutan. Ia tak percaya apa yang dilihatnya, dan semua jejak kesombongan telah lenyap dari matanya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa dialah yang telah mempermalukan dirinya sendiri. Bab 915 Skema dalam Kegelapan. Ye Xuan saat ini melayang di langit, memegang pedang dewa tinggi-tinggi sambil memandang dunia di bawahnya. Monster tua, perhatikan baik-baik. Jurus ini namanya pembantaian dunia. Begitu selesai berbicara, Ye Xuan langsung mengayunkan pedang raksasanya ke arah Sanling. Seolah-olah seluruh dunia telah terpotong oleh pedangnya, dan terdengar gemuruh yang keras. Sanling hanya bisa melebarkan matanya dan menyaksikan sinar pedang merah darah itu menerjang tubuhnya. Ia merasakan sakit yang membakar merobek tubuhnya, dan ia sempat kehilangan kesadaran. Ketika ia tersadar kembali, seluruh saraf di tubuhnya terasa terbakar. Ia menundukkan kepala dan mengamati. Saat itulah ia menyadari bahwa tubuhnya yang besar telah terbelah dua. Saat bagian atas tubuhnya mulai terlepas, darah mulai mengucur deras. Sanling berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan tubuhnya, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghentikan apa yang tak terelakkan. Jadi, dia menatap Ye Xuan dengan linglung dan bertanya, "Teknik pedangmu, apa namanya?" Pada saat ini, Sanling mengandalkan tekadnya sendiri untuk tetap sadar, menunggu jawaban Ye Xuan. Sudut mulut Ye Xuan sedikit melengkung saat ia berkata dengan acuh tak acuh, "Teknik pedang stelar. Bagaimana rasanya? Luar biasa, kan?" Sanling tidak menjawab. Beberapa saat kemudian, tubuhnya hancur dan terhempas ke Laut Timur, menimbulkan gelombang besar. Setelah semua tanda kehidupan menghilang, tubuh besarnya perlahan hancur, berubah menjadi bintik-bintik cahaya bintang yang berkelap-kelip di langit. Ye Xuan menyaksikan pemandangan ini, mengangkat kepalanya dan menatap langit yang jauh. Samar-samar ia mendengar raungan yang sangat tragis. Di sisi lain, seekor binatang buas raksasa yang telah tertidur selama bertahun-tahun telah terbangun. Raungannya mengguncang langit. Jika dia mendengarkan dengan saksama, dia bisa mendengarnya dari sini. "Baiklah, tunggu saja. Aku pasti akan membalas perbuatanmu hari ini. Aku akan mencabik-cabikmu." Yang berbicara adalah tubuh asli Sanling. Setelah klonnya dibunuh oleh Ye Xuan, tubuh aslinya terpaksa bangkit. Saat ia terbangun, seluruh dunia terasa berguncang hebat, dan kilat tak berujung menyambar di langit. Dari sini, terlihat bahwa kekuatan tempur monster tua ini memang sangat mengerikan. Ia sungguh layak disebut sebagai salah satu ahli terbaik di dunia Dao Surgawi. Namun, dunia tempat Ye Xuan berada saat ini tidak dapat menampung tubuh utamanya sama sekali, jadi ia tidak punya cara untuk menghadapinya saat ini. Ia harus menunggu sampai Ye Xuan naik ke alam Dao Surgawi. Setelah mendengar raungan ini semua orang menyadari bahwa dendam Ye Xuan dengan klan Harimau Petir telah mencapai tahap yang tidak dapat didamaikan. Yanran juga mulai khawatir saat ini. Bagaimanapun, Ye Xuan tidak akan lama lagi siap untuk naik ke alam Dao Surgawi. "Hehe. Aku harus mempersiapkan diri dengan baik untuk ini,"
pikir Ye Xuan dalam hati. Setelah pertempuran berakhir, orang-orang masih gemetar ketakutan. Masih banyak orang yang belum pulih dari keterkejutan mereka. Ya ampun, Ye Xuan benar-benar sesuai dengan gelarnya sebagai pedang abadi. Setiap kali aku melihatnya bertarung, kekuatannya selalu membuatku takjub. Belum lama ini, dia membunuh leluhur Growler berbulu emas, dan sekarang dia membunuh leluhur tinggi harimau petir. Aku penasaran siapa yang akan dia bunuh selanjutnya. Dia terlalu mendominasi. Sejujurnya, aku benar-benar mengaguminya sebagai panutan. Setelah pertempuran ini berakhir, ketenaran Ye Xuan menyebar ke 8 benua, dan bahkan ada desas-desus tentangnya di dunia Dao Surgawi. Sejak saat itu, Sekte Dewa Gurun Agung Dunia Dao Surgawi mulai memperhatikan Ye Xuan, dan bahkan menyusun rencana untuk memastikan perjalanannya yang aman ke dunia Dao Surgawi. Lagi pula, Sanling dan klan Macan Petir pasti tidak akan membiarkan Ye Xuan begitu saja. Jika mereka bisa mengamankan keselamatannya dan membawanya ke sekte, mereka akan mampu membesarkan dan melindunginya, memungkinkannya berkembang menjadi ahli sejati di alam Dao Surgawi. Akan tetapi, banyak kekuatan lain yang mungkin akan mengganggu hal ini, karena kemunculan seorang jenius tak tertandingi di sekte Great Wilderness Divine bukanlah kabar baik bagi faksi lain. Mungkin mereka bahkan bersatu untuk mencoba dan diam-diam melenyapkan Ye Xuan sebelum ia menjadi ancaman. Ye Xuan tidak tahu ini, tetapi banyak kekuatan di dunia Dao Surgawi sudah berencana untuk menghadapinya. Mungkin jika dia tahu, dia akan menunda kedatangannya ke sana. Setelah pertempuran berakhir, Ye Xuan meregangkan tubuhnya. Seolah-olah ia mengatakan bahwa pertempuran itu hanyalah pemanasan. Outian merasa terhina oleh ini, lalu mendengus kesal. Outian melanjutkan, Apa yang membuatmu begitu sombong? Kalau bukan karena batasan yang diberikan hukum dunia kepada Sanling, bagaimana mungkin kau bisa menang? Kau benar-benar hanya seekor katak di dasar sumur. Tunggu saja. Ketika kamu mencapai alam Dao Surgawi, kamu akan melihat para jenius sejati yang tak tertandingi, dan kemudian menyadari betapa rendahnya dirimu. Mendengar kata-kata Outian, Li Xuanzhen hanya bisa menghela napas dan melambaikan tangannya tanpa daya. Kakak seniornya ini seringkali terlalu gegabah, dan kini ada dendam antara Outian dan Ye Xuan yang sepertinya sulit untuk diselesaikan. Mereka mungkin harus bertarung habis-habisan sebelum dendam itu akhirnya terbalaskan. Semoga pertarungan itu tidak menimbulkan korban jiwa. Mengabaikan perkataan Outian, Ye Xuan menyimpan pedang dewa dan terbang kembali ke sisi Yanran. Bab 916 Mitra Hidup. Di bawah pengawasan semua orang di Laut Timur, Ye Xuan mencubit wajah Yanran tanpa malu-malu dan bertanya, Yanran, apakah aku hebat barusan? Mendengar kalimat itu, Yanran tertegun sejenak, namun tetap menjawab, tentu saja. Apakah aku tampan? Ya, kamu juga sangat tampan. Melihat mereka berdua memamerkan kemesraan di depan umum, semua orang ingin mengumpat. Mereka menunggu-nunggu apakah akan ada pertengkaran lagi, tetapi malah disuguhi drama romantis. Serius, ayo cepat pergi. Di sisi lain, setelah melihat Yanran seperti ini, Li Xuanzhen dan yang lainnya tercengang, dan tatapan mereka berubah serius. Yang lain mungkin tidak mengerti, tetapi mereka semua tahu bahwa Yanran juga salah satu pewaris saintes dari Sekte Dewa Gurun Agung. Ada beberapa pewaris, dan masing-masing dari mereka adalah jenius di bidangnya masing-masing, sehingga persaingan untuk menjadi penerusnya sangat ketat. Justru karena itulah dalam perjalanan kultivasi mereka, setiap pilihan yang mereka buat menjadi penting, termasuk soal memilih pasangan hidup. Li Xuanzhen dan yang lainnya tahu bahwa pewaris lain di dunia lain masih lajang. Lagi pula, dari sudut pandang mereka, memilih pasangan hidup bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Pasangan hidup yang tepat akan mampu memacu mereka dalam pengembangan diri, dan juga mendampingi mereka saat mereka semakin kuat. Karena itulah mereka harus mempertimbangkan masalah ini dengan matang. Namun, sepertinya Yanran sudah memilihnya. Li Xuanzhen sangat tertarik dengan detailnya. Mungkinkah Yanran tidak tahu betapa pentingnya pilihan ini baginya? Atau mungkinkah baginya, Ye Xuan sudah merupakan pilihan yang sangat baik? Menarik, masalah ini jadi semakin menarik. Senyum tipis perlahan tersungging di sudut bibir Li Xuanzhen. Setelah menyaksikan kekuatan Ye Xuan, ia harus mengakui bahwa lawannya memang berbakat. Jika dia diizinkan untuk berkembang lebih jauh, saat dia dan Yanran naik ke dunia Dao Surgawi, dia mungkin bisa membantunya berhasil memperjuangkan posisi penerus. Hahaha. Adik Nanfeng, sepertinya adik Yanran sudah punya seseorang di hatinya. Menurutmu, apa yang akan terjadi setelah para senior di dunia Dao Surgawi mengetahui hal ini? Nanfeng melambaikan tangannya ketika mendengar candaan Li Xuan. Ia sangat memahami para seniornya. Para senior itu semuanya jenius, sehingga mereka semua sombong. Masing-masing dari mereka percaya bahwa hanya penerus Sang Santa yang layak menjadi pasangan.
Karena alasan inilah mereka tidak memilih pasangan kultivasi untuk waktu yang lama dan telah menunggu munculnya penggantinya. Namun, siapakah yang mengira bahwa salah satu pewaris akan direnggut bahkan sebelum ia mencapai alam Dao surgawi? Jika mereka tahu tentang masalah ini, mereka mungkin ingin menelan Ye Xuan hidup-hidup. Menurutku, jalan masa depan saudara bela diri muda Ye mungkin akan sedikit sulit, Nanfeng menghela napas sambil menjawab. Di sisi lain, Otian sangat tidak senang. Lagi pula, dia juga salah satu orang yang mengincar penerus Sang Sein. Karena itu, melihat Ye Xuan merebut seorang pewaris, kebenciannya pun tumbuh. Awalnya, dia ingin pamer di depan Yanran, tetapi sepertinya rencananya telah digagalkan. Dia pasti akan menghadapi orang ini dengan benar ketika dia naik ke alam Dao surgawi. Mengenai calon pasangan hidupnya, mungkin dia harus mengincar pewaris lainnya sekarang. Bagaimanapun, bisa menjadi pendamping Dao Saintes adalah sebuah kesempatan. Jika ia melewatkan kesempatan ini, ia akan menyesalinya seumur hidup. Setelah menikmati momen-momen mesra, Yanran ingat bahwa dia punya hal lain yang harus dilakukan dan segera menjauh dari Ye Xuan. Dia berbalik dan menatap Li Xuanzhen dan yang lainnya. Saudara-saudara senior, masalahnya sudah selesai. Terima kasih sudah datang ke sini untuk membantu. Li Xuanzhen agak terdiam. Memang benar mereka datang untuk membantu, tetapi pada akhirnya, mereka tidak melakukan apapun. Ini agak memalukan. Haha, suster muda Yanran, tidak perlu begitu. Meskipun kami datang, kami tidak banyak membantu. Setelah Li Xuanzhen selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Ye Xuan dan berkata, Saudara muda Ye, pertemuan pertama kita hari ini benar-benar memberiku kejutan besar. Jika kita tidak datang ke sini hari ini, kita tidak akan tahu bahwa seorang ahli yang begitu cemerlang telah muncul di Sekte Great Wilderness Divine. Ketika aku kembali ke Sekte Dewa Gurun Agung, aku pasti akan memberitahu tetua tentang hal ini. Karena aku mengenalnya, dia pasti akan sangat gembira mendengar kabar ini. Ye Xuan mengangguk dan tersenyum. Setidaknya, orang ini rendah hati dan ramah, tidak seperti Otian yang sombong dan merendahkan. Bab 917 Istana Kuno dibuka. Kakak senior Li, kau terlalu memujiku. Aku tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Lagi pula, bagaimana mungkin aku yang lemah ini berani pamer di depan kakak senior O? Wajah Otian menjadi gelap ketika mendengar ini. Matanya tampak berkobar-kobar. Orang ini memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengejeknya. Tidak dapat diterima. Otian dengan marah mengibaskan lengan bajunya dan berkata dingin, Ye Xuan, kau benar-benar payah. Meskipun kau punya sedikit kekuatan, hanya itu saja. Begitu kau tiba di alam Dao surgawi, kau hanya akan menjadi semut biasa. Aku sarankan kau jangan terlalu sombong. Lagi pula, ada banyak jenius yang lebih kuat darimu. Mendengar ini, Ye Xuan langsung tertawa dan berkata, benar. Kamu benar, tapi menurutku, kata-kata ini seharusnya menggambarkan dirimu. Pada saat ini, suasana kembali tegang. Merasa pertempuran akan segera dimulai, Li Xuanzhen segera maju untuk menengahi. Yanran tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya dan tersenyum. Ye Xuan memang berdada hitam, tapi tak masalah. Petik 1. Ye Xuan jelas-jelas ingin membuat Otian kesal, tapi itu karena kesombongan Otian sebelumnya. Dari sudut pandangnya, Otian memang menginginkannya. Akhirnya, karena enggan melanjutkan percakapan ini lebih lama lagi, Otian berkata dengan marah, jangan terlalu sombong. Setelah kau memprovokasi Sanling, apa kau pikir kau masih bisa mencapai alam Dao surgawi dengan selamat? Monster tua ini terkenal pendendam. Kurasa kau bahkan takkan hidup sampai aku bertemu denganmu lagi. Setelah mengatakan ini, Otian berbalik dan pergi. Lagi pula, ia tahu ia hanya akan terus dipermalukan jika tetap tinggal. Melihat kepergiannya, Li Xuanzhen menatap Ye Xuan dengan cemas. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, Saudara muda Ye, jangan terlalu khawatir. Aku akan memberitahu tetua tentang hal ini ketika aku kembali ke sekte. Ketika dia tahu tentangmu, dia pasti akan mempersiapkan kedatanganmu. Dengan kehadirannya, Sanling pasti tidak akan bisa menyakitimu. Begitu dia selesai berbicara, Li Xuanzhen melirik Aolei sebentar, tampaknya mencoba memastikan sesuatu. Ye Xuan hanya mengangguk tanda mengerti. Setelah melakukan semua ini, Li Xuanzhen membawa Nanfeng bersamanya kembali ke dunia Dao surgawi, dan keadaan menjadi tenang untuk sementara waktu. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh besar dari dasar laut timur, dan seketika itu juga terjadi gelombang besar yang dahsyat. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut, dan ketika mereka berbalik untuk melihat sekeliling, mereka melihat istana kuno melepaskan semburan cahaya keemasan yang melesat ke langit. Istana kuno telah dibuka.
Di dalam cahaya kemasan itu mereka seakan-akan dapat melihat adegan para makhluk abadi saling bertarung satu sama lain, dan seluruh wilayah pun kacau balau. Tangga surgawi akan segera terbuka. Banyak orang telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun, jadi ini adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan mempersiapkan diri. Kesempatan sekali seumur hidup telah tiba. Ayo cepat dan ikutan. Seseorang berteriak, dan kerumunan itu bergegas menuju istana kuno tanpa ragu. Namun, tanpa diduga, istana kuno itu melepaskan gelombang cahaya kemasan lagi, mengusir semua orang. Ledakan. Gao Sun, yang tercepat, terpental dan terbanting ke sisi gunung tinggi, menciptakan kawah akibat benturan. Melihat adegan ini, Ye Xuan tertawa terbahak-bahak. Hehehe, kakak senior Gao, gayamu cukup unik. Setelah mengamati lebih dekat, ia melihat ada benjolan besar di kepala Gao Sun akibat benturan, yang membuatnya tampak agak lucu. Inilah mengapa Ye Xuan tak mampu menahannya. Setelah mendengarnya tertawa, semua orang ikut tertawa. Di antara mereka, Hua Rufeng tertawa paling keras. Gao Sun berasal dari generasi tua, sementara Hua Rufeng berasal dari generasi muda, jadi wajar saja kalau ia tidak tertawa terbahak-bahak. Namun, setelah mendengar Ye Xuan tertawa, ia sama sekali tidak bisa menahannya. Dia tertawa terbahak-bahak dan hampir berguling-guling di tanah. Bahkan Suge Yuiwei yang selalu bersikap dingin dan tanpa ekspresi, berusaha sekuat tenaga menahan tawanya. Dia tidak bisa disalahkan untuk ini. Lagi pula, penampilan Gao Sun saat ini memang terlalu lucu. Bahkan Hao Lei pun tertawa. Ini meredakan suasana yang berat. Dia berkata, saudara muda Gao, sangat kontraproduktif jika terlalu bersemangat untuk meraih kesuksesan. Usiamu sudah seabad. Kenapa masih ceroboh dalam bertindak? Tidak bisakah kau belajar dariku dan menjadi lebih dewasa? Hal ini membuat Gao Sun menggertakkan giginya karena marah. Ia sudah dalam kondisi seperti ini, tetapi semua orang mengejeknya. Sungguh keterlaluan. Tepat pada saat ini, ledakan lain tiba-tiba terdengar, dan istana kuno bergetar hebat. Beberapa saat kemudian, pintu istana kuno perlahan terbuka, dan dua kata emas muncul di sana. Yang abadi masuk. Melihat kata-kata ini, Ye Xuan mengerutkan kening. Trik macam apa ini? Sementara ia merasa sangat bingung, beberapa orang tak sabar lagi. Ketika melihat pintu sudah terbuka, mereka bergegas masuk tanpa pikir panjang. Kali ini, mereka tidak menemui rintangan apapun dan berhasil memasuki istana kuno. Ye Xuan mengamati sejenak, dan baru menghela napas lega setelah menyadari tidak ada bahaya. Guru, istri guru. Pada saat ini, Suge Yuiwei berteriak. Ia telah mengamati lawan-lawan yang perlu diwaspadainya, jadi ketika ia melihat mereka semua telah bergerak, ia merasa sedikit gugup, tidak ingin tertinggal. Bab 918 Wantu. Guru, apakah kita akan masuk sekarang? Ye Xuan tidak menjawab pertanyaan Suge Yuiwei. Sebaliknya, ia sedang berpikir keras, begitu pula Yanran. Sekarang istana kuno itu telah dibuka, pasti akan ada konflik. Pertanyaannya adalah apakah layak memperjuangkan peluang yang ada di dalamnya. Yanran tentu saja berpikir begitu. Mengingat kedua murid Ye Xuan berbakat, mereka pasti bisa memanfaatkan peluang apapun yang ada. Setelah memikirkannya, Yanran mengeluarkan dua liontin giok dari ruang penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Feng Xiun dan Suge Yuiwei. Ia berkata, kau harus selalu memakai kedua liontin giok ini. Jika kau menghadapi bahaya, segera hancurkan. Saat itu tiba, aku akan segera bergegas ke sisimu. Mendengar ini, Suge Yuiwei dan Feng Xiun sangat berterima kasih saat mereka menerima liontin giok pemberian Yanran. Jangan khawatir, istri guru. Kami pasti akan menjaga diri kami sendiri, kata Suge Yuiwei dengan percaya diri. Ye Xuan tetap diam sambil menatap kosong ke arah Yanran dan yang lainnya, matanya dipenuhi keterkejutan. Sepertinya Yanran sudah memperlakukan murid-muridnya seperti muridnya sendiri, yang membuatnya merasa sangat bersyukur. Dia benar-benar telah memilih orang yang tepat saat itu. Ayo pergi, aku sangat percaya pada kalian berdua. Yanran mengucapkan kata-kata ini dengan ekspresi menyemangati. Setelah menginstruksikan mereka untuk memperhatikan keselamatan mereka, ia mengirim mereka ke istana kuno. Melihatnya melakukan itu, Ye Xuan sedikit terkejut. Bukankah seharusnya itu perannya? Meskipun begitu, ia tersenyum pada Yanran dan berkata, Yanran, aku sungguh tidak menyangka kau begitu peduli pada murid-muridku. Aku hampir mengira kau adalah guru mereka. Yanran memutar matanya ke arah Ye Xuan dan berkata, apa maksudmu? Bukankah murid-muridmu juga murid-muridku? Ye Xuan tercengang. Ini memang logis. Ia menarik Yanran ke dalam pelukannya dan berkata dengan serius, kau benar. Murid-muridku bukan hanya milikmu, tapi kalau kau menginginkanku, kau bisa memilikiku kapanpun kau mau. Menarik, tapi aku tidak menginginkannya, jawabnya nakal.
Ia berpura-pura jijik pada Ye Xuan. Setelah melihat mereka berdua mulai bersikap mesra lagi, teriakan melengking lainnya pun terdengar. Semua fantasi Ou Yunhai hancur saat ini. Bagaimanapun ia melihatnya, Ye Xuan dan Yanran adalah pasangan yang serasi. Pada saat ini, tawa heroik terdengar dari kejauhan. Seorang ahli tersembunyi akhirnya bersedia menunjukkan dirinya. Setelah mendengar suara tawa itu, semua orang segera mengalihkan pandangan mereka, dan melihat seorang pria setengah baya berotot sedang berjalan ke arah mereka sambil memegang pedang. Ini, sebenarnya Wantu dari benua seribu. Setelah melihat orang ini muncul, Ou Yunhai menyipitkan matanya. Ia merasa sangat gugup. Bahkan Yanran sempat tertegun sejenak sambil bergumam dalam hati, Wantu ternyata ikut juga. Mendengar kata-kata Yanran, Ye Xuan melirik orang itu. Seluruh tubuh Wantu memancarkan niat membunuh yang sangat kuat, membuatnya tampak sangat menindas. Terlebih lagi, dari aura darah di sekelilingnya, terlihat jelas bahwa tangan orang ini telah ternoda oleh nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia bertanya, apakah orang Wantu ini kuat? Yanran menoleh ke arah Ye Xuan dan menjawab dengan serius, ya, dia sangat kuat. Jika bahkan Yanran mampu mengucapkan kata-kata seperti itu berarti orang ini cukup kuat, yang mana menarik minat Ye Xuan. Lagi pula, dia tidak bisa lagi menemukan lawan yang sepadan di sini, dan jarang ada seseorang yang mampu bertukar lebih dari beberapa gerakan dengannya. Kemunculan Wantu menyebabkan ekspresi orang-orang dari salah satu pasukan berubah drastis. Wantu, kau benar-benar berani muncul di sini. Kembalikan nyawa murid-muridku. Begitu ia selesai berbicara, sebilah pedang tajam langsung melesat ke arah Wantu, mencoba memenggal kepalanya. Wajah Wantu dipenuhi rasa jijik saat ia berkata, Liu Tua, apa kau serius ingin membalas dendam padaku dengan kekuatanmu yang minim ini? Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan langsung memblokir serangan Liu Feng, dan bahkan menjatuhkannya ke tanah. Penatua Liu. Melihat sesepuh mereka dilukai oleh Wantu, para murid langsung menjadi murka. Sialan. Ayo serang bersama. Pertempuran di sini baru saja berakhir belum lama ini, dan kini pertempuran lain akan segera dimulai. Saat pertempuran dimulai, Laut Timur berguncang. Hei, apa nama faksi ini? Dendam macam apa yang mereka miliki dengan Wantu? Tanya Ye Xuan, sangat tertarik dengan masalah ini. Ketika dia melihat semua pengikut pasukan ini bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, dia sangat terkejut. Yanran berpikir sejenak sebelum berbicara. Kalau tidak salah, pasukan ini pasti berasal dari sekte kuno di benua ekstrim. Namanya pasti Sekte Dewa Segel, dan tetua agung mereka adalah Taois Liu Feng. Saya diberitahu bahwa Wantu juga merupakan murid kuil Segel beberapa tahun yang lalu. Karena potensinya yang besar, ia bahkan dianggap sebagai orang suci oleh Sekte Dewa Segel dan diizinkan memasuki alam mistik sekte tersebut untuk berkultivasi. Awalnya, keadaan masih damai. Namun, tidak jelas apa yang terjadi pada Wantu di alam mistik, tetapi setelah dia meninggalkan alam mistik, kepribadiannya benar-benar berbeda. Dia tidak hanya temperamental, tetapi dia juga membunuh banyak pengikut Sekte Seal Divine dan melarikan diri. Pada saat itulah Sekte Segel Ilahi bersumpah akan membunuh Wantu. Bab 919 Harta Karun Kelas Abadi. Tidak hanya itu, banyak murid Sekte Segel Ilahi juga menjadi target pengorbanan darah Wantu saat mereka mengejarnya. Mendengar ini, Ye Xuan langsung teringat mengiu. Ye Xuan menatap Wantu sejenak, tetapi masih tanpa ekspresi di wajahnya. Ia juga tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah beberapa saat, Yanran melanjutkan, dalam sekejap mata, ratusan tahun telah berlalu, dan Wantu telah berhasil mencapai alam abadi yang tersegel berdasarkan dao pembantaian. Tidak ada seorang pun di Sekte Seal Divine saat ini yang bisa mengalahkannya. Setelah mengatakan ini, Yanran menghela napas. Ia tidak memilih untuk membantu. Lagi pula, ini adalah dendam internal Sekte Dewa Segel. Sebagai orang luar, ia tidak berhak ikut campur. Pada saat itu, pertempuran semakin sengit. Satu persatu, anggota Sekte Dewa Segel terbunuh. Meski begitu, mereka tetap maju dengan gagah berani. Melihat pemandangan ini, Ye Xuan pun terharu. Ia teringat Sekte Dewa Gurun Agung dulu juga seperti ini. Dia mendesah, tetapi saat hendak berbicara, suara gemuruh besar tiba-tiba terdengar dari dasar laut. Oh, apa yang terjadi? Ye Xuan tertegun sejenak sebelum indera spiritualnya bergerak untuk memeriksa. Di sana, ia melihat seekor monyet berbulu emas di dasar laut, memegang tongkatnya dan terus-menerus mengaduknya. Kenapa monyet kecil itu ada di sini? Ye Xuan terkejut. Si kecil ini sudah lama menghilang, dan sekarang tiba-tiba muncul di sini. Setelah melarikan diri, si monyet kecil merasa kemampuannya belum cukup kuat, sehingga ia kembali untuk mencari gurunya dan mempelajari kemampuan yang lebih hebat lagi.
Namun, tak disangka, sekembalinya ke rumah, gua 7 bintang sudah lenyap tak berbekas. Pada saat itu, Wukong merasa seperti kehilangan orang yang dicintainya, dan merasa sangat tertekan. Dia bahkan merasa semua itu karena kekalahannya dari ahli dari benua lain, yang mempermalukan gurunya. Inilah mengapa gurunya pergi diam-diam, kan? Sejak saat itulah Wukong mulai mengerahkan segenap tenaga dan berkultivasi seakan-akan hidupnya bergantung padanya. Ia ingin memberi dirinya kesempatan untuk menebus kesalahan dan memulihkan reputasi gurunya. Dalam beberapa bulan ini, ia telah mencapai alam tertinggi, dan bahkan menguasai banyak kekuatan suci yang dahsyat. Setelah mencapai tingkat tertentu, ia mulai mencari harta karun di mana-mana. Secara kebetulan, ketika sedang mencari di Laut Timur, ia secara tidak sengaja menemukan istana kuno ini, dan membuka segelnya. Ekspresi Yesuan tampak luar biasa serius ketika melihat ombak di Laut Timur. Berkat apa yang dilakukan Wukong, istana kuno itu memancarkan cahaya terang. Segera setelah itu, aura abadi dilepaskan, yang dapat dirasakan semua orang. Itu sebenarnya adalah harta karun kelas abadi. Ou Yunhai menjadi bersemangat, matanya dipenuhi keserakahan. Ia telah menunggu begitu lama hanya untuk menunggu harta karun ini muncul. Tanpa menunda, ia pun terjun ke dalam istana kuno itu. Saat mereka melihat Ou Yunhai bergerak, para ahli yang bersembunyi dan menunggu pun ikut bergerak. Hehehe, harta ini pasti milikku, dan tidak ada di antara kalian yang bisa mengambilnya. Meninggalkan kalimat ini, seorang lelaki tua kurus langsung terjun ke istana kuno, diikuti oleh banyak ahli lainnya. Serangkaian pertempuran akan segera terjadi. Pada saat ini, seluruh istana kuno berguncang hebat, dan situasinya sangat kacau. Yanran menoleh ke arah Yesuan. Melihat Yesuan masih tenang, ia bertanya, apa yang kau lakukan hanya berdiri saja? Apa kau menunggu harta karun abadi ini datang kepadamu? Bukankah orang ini terlalu acuh tak acuh? Sekalipun dia tidak menginginkannya untuk dirinya sendiri, dia tetap bisa memberikannya kepada murid-muridnya, kan? Yah, kalau dia tidak mau bergerak, dia yang akan melakukannya. Memikirkan hal ini, dia pun ikut campur dan beradu dengan para ahli lainnya selama beberapa ronde. Untungnya, dia lebih unggul. Saat ini, Yesuan masih mengamati sekelilingnya. Para ahli alam abadi yang tersegel dan tersembunyi ini cukup kuat, dan tampaknya mereka telah mencapai batas dunia ini untuk waktu yang cukup lama. Pertempuran dahsyat pecah di mana-mana, dan seluruh Laut Timur berguncang. Di langit, ketika harta karun abadi terungkap, Wan Tu berhenti melawan anggota Sekte Dewa Segel. Ia langsung mengirimkan gelombang kekuatan yang memaksa mereka semua mundur. Matanya tertuju ke arah istana kuno, dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan menyeramkan. Hahaha. Harta ini pasti milikku. Begitu selesai bicara, ia melancarkan serangan. Anehnya, targetnya adalah Yanran, yang sedang bertarung melawan dua ahli alam abadi tersegel lainnya. Namun, seseorang mencegat serangan itu. Sinar pedang berwarna merah darah menghentikan serangannya, lalu sesosok muncul di depannya. Wan Tu tercengang. Dia belum pernah melihat Yesuan sebelumnya. Siapa kau sebenarnya? Berani sekali kau menangkis seranganku. Berani sekali, ya. Wan Tu sangat marah saat ini. Ia telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Meskipun dia kadang-kadang keluar dan membunuh 1 atau 2 kali untuk melakukan pengorbanan darah, dia tidak akan tinggal terlalu lama sebelum kembali mengasingkan diri. Terlebih lagi, 8 benua masih terpisah saat itu, jadi bagaimana dia bisa tahu siapa Yesuan? Bab penentuan 920. Melihat seorang ahli alam abadi tersegel muda muncul di dunia mistik, wajar saja bagi Wan Tu untuk terkejut. Namun, itu hanya sebatas keterkejutan. Ia tidak menganggap Yesuan sebagai ancaman. Lagi pula, ia telah hidup begitu lama, dan selalu berhasil bertahan hidup meskipun terus-menerus dikejar. Mengapa dia harus takut pada junior muda ini? Bibir Yesuan sedikit melengkung saat dia berkata, kamu hanya perlu tahu bahwa aku di sini untuk mengambil nyawamu. Mendengar ini, Wan Tu langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu terlalu sombong. Baiklah kalau begitu. Tunjukkan padaku bagaimana kamu akan melakukannya. Wajah Yesuan penuh senyum, tetapi niat membunuh membara dalam dirinya. Ia tidak ingin repot-repot dengan Wan Tu, tetapi karena orang ini telah menyerang Yanran, sudah waktunya baginya untuk mati. Jangan khawatir. Aku akan menunjukkannya sebentar lagi. Setelah mengatakan ini, Yesuan berbalik untuk memeriksa pertempuran di belakangnya dan melanjutkan, waktu sangat penting. Mari kita lihat apakah aku bisa menghabisimu dalam satu gerakan. Jika aku tidak berhasil, aku akan melepaskanmu. Begitu dia selesai berbicara, Yesuan mengeluarkan pedang dewanya, menyebabkan seluruh langit menjadi berwarna merah darah.
Setelah melihat pedang ini, ekspresi Wantu berubah drastis. Ia langsung menyadari bahwa pemuda di depannya tidak mudah dihadapi. Sialan! Siapa sebenarnya orang ini? Kenapa aku belum pernah dengar namanya sebelumnya? Wantu sangat gugup saat ini. Lagi pula, dia masih memiliki anggota sekte Dewa Segel di belakangnya, dan Ye Xuan ada di depannya. Dia terjebak dalam dilema. Setelah melihat Ye Xuan menghentikan Raja Wantu, para anggota sekte Dewa Segel sangat gembira. Mereka tidak pernah menyangka akan ada orang yang tiba-tiba membantu mereka. Taois Liu Feng segera menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, pedang abadi Ye. Jika kita bisa membunuh Wantu hari ini, sekte Segel ilahi kita akan selamanya berterima kasih. Nantinya, jika Anda menemukan sesuatu yang membutuhkan bantuan kami, jangan ragu untuk bertanya. Selama saya, Liu Feng, bisa melakukannya, saya pasti tidak akan menolak." Liu Feng mengucapkan kata-kata ini dengan wajah serius. Ekspresinya dipenuhi tekad. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, puluhan ribu orang telah tewas dalam pengejaran Wantu. Hal ini semakin mempererat dendam mereka terhadapnya. Asal Wantu terbunuh, mereka akan melakukan apa saja, meski harus mempertaruhkan nyawa. Melihat ini, Wantu mulai panik. Setelah berpikir sejenak, ia menatap Ye Xuan dan bertanya, "Apakah kau akan memihak mereka?" "Tidak ada dendam antara kau dan aku. Ini juga dendam pribadi antara aku dan Sekte Cell Divine, tapi kau sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak perlu bagimu untuk membantu makhluk-makhluk tak berguna ini dan melawanku, kan?" Sambil mengatakan ini, Wantu masih mencari kesempatan untuk menyerang. Dia tidak bodoh. Meskipun terlihat sangat bingung, jika Ye Xuan berani mengungkapkan kelemahan sekecil apapun, dia akan langsung memanfaatkannya. Bagaimana mungkin Ye Xuan tidak mengerti ini? Orang ini hanya ingin mengganti topik dan mengalihkan perhatiannya. Setelah tertawa sinis, Ye Xuan mengarahkan pedang dewa ke langit, menyebabkan hawa membunuh di sekelilingnya makin menjadi-jadi. "Wantu, kau benar-benar tak berperasaan. Lebih tepat jika kau disebut binatang buas, itulah sebabnya kau diburu selama bertahun-tahun. Siapapun yang punya rasa keadilan tahu ini. Hari ini, bahkan jika kita harus mengorbankan seluruh anggota Sekte Dewa Segel, kita harus menyingkirkanmu." Pada saat ini, serangkaian suara yang mendidihkan darah terdengar dari antara anggota Sekte Dewa Segel. Banyak mata mereka memerah. Selama bertahun-tahun, mereka telah kehilangan sesama murid mereka sendiri, dan bahkan guru karena pria ini. Karena itu, tidak masalah jika mereka mengorbankan nyawa mereka, selama makhluk keji ini terbunuh. Siapa yang peduli dengan perbedaan kekuatan di antara mereka? Mendengar kata-kata mereka dan melihat tekad mereka, Ye Xuan merasa tergerak. Hal itu mengingatkannya pada adegan di mana Sekte Great Wilderness Divine berdiri melawan Meng Yu. "Hehehe, bercanda. Dengan kalian semua yang lemah ini, apa yang bisa kalian lakukan padaku?" Wantu tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Ye Xuan berkata dengan dingin, "Begitukah? Bagaimana jika aku ingin berurusan denganmu bersama mereka? Ini, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuhku?" Setelah menyadari niat membunuh Ye Xuan semakin kuat, ekspresi Wantu berubah drastis. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa gerakan pedang yang hendak dilancarkan Ye Xuan mengandung energi yang sangat mengerikan, cukup untuk mengancam nyawanya. Dia tidak ingin melawan orang ini, jadi dia langsung berkata, "Kamu kelihatannya orang pintar, jadi mengapa kamu menjadi musuhku demi semut-semut lemah ini? Kalau kamu melakukan ini, kita berdua akan saling bertarung, dan orang lain akan merasakan akibatnya." Ye Xuan tidak ingin terus membuang waktu berbicara dengannya, jadi dia berkata, "Bisakah aku menganggap kata-kata ini sebagai kata-kata terakhirmu?" Begitu dia selesai berbicara, pedang dewa segera melepaskan gelombang niat membunuh yang sangat mengerikan, dan bulan sabit berwarna darah muncul di langit. Ya Tuhan, gerakan apa ini? Pada saat ini, semua orang menoleh ke arah Ye Xuan. Wajah Wantu memucat dan tak berdaya. Ia sudah merasakan betapa kuatnya Ye Xuan. Kesombongan yang ia miliki di awal telah lama lenyap, dan ia memohon untuk merasa takut. Di bawah langit berwarna darah ini, Ye Xuan mendekati Wantu selangkah demi selangkah, seperti malaikat maut yang memegang sabitnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.